Pada hari pernikahan kami, dia terus-menerus melirik jam tangannya, dan bahkan ingin meninggalkan upacara untuk kembali menangani pekerjaan. Ketika pembawa acara bertanya apakah saya bersedia, saya tersenyum, melepaskan veil pengantin saya, dan mengucapkan satu kalimat, "Saya tidak bersedia." Musik pernikahan menggema di aula kaca yang menghadap ke Teluk Jakarta. Di luar, Jakarta pada akhir bulan Maret diguyur hujan di luar musim. Kota di belakang kami memudar seperti sebuah foto lama. Saya berdiri di bawah lengkungan bunga putih. Kedua tangan saya memegang buket anggrek bulan yang terasa dingin. Di hadapan saya adalah Baskara Wijaya, pria yang telah saya cintai selama 12 tahun. Dia mengenakan setelan jas biru tua yang saya pesan khusus untuknya. Wajahnya masih sama seperti pemuda yang pernah menungguku di depan gerbang sekolah, hanya sorot matanya yang telah berbeda. Dia melirik jam tangannya untuk keempat kalinya, lalu berbisik di telinga saya, "Bisakah kamu minta MC untuk mempersingkat upacaranya? Aku harus kembali ke kantor untuk mengurus dokumen proyek." Saya menatapnya. Hari ini adalah hari pernikahan kita. Dia menghela napas berat. "Aku tahu, tapi proyek ini penting. Kamu sudah mendapatkan upacara yang kamu inginkan. Jangan membuat segalanya menjadi rumit. Gaun pengantin, hotel, undangan, semuanya saya yang siapkan." Selama 6 bulan, Baskara hanya muncul beberapa kali lalu terburu-buru pergi. Dia bilang itu karena pekerjaan. Saya percaya. Pembawa acara melangkah ke atas panggung. Di barisan depan, Ibu Baskara sedang menyeka air matanya. Di seberangnya, 2 kursi yang diperuntukkan bagi orang tua saya kosong, dengan setangkai krisan putih di masing-masing kursi. "Saudara Baskara Wijaya, apakah Anda bersedia membangun keluarga bersama Saudari Mayasari dan menemaninya di tahun-tahun mendatang?" Baskara menjawab dengan sangat cepat. "Saya bersedia." Tepuk tangan membahana. Tepat pada saat itu, ponsel di saku jasnya bergetar terus-menerus. Ekspresi tidak sabar di wajah Baskara langsung berubah menjadi cemas. Saya tahu siapa yang menelepon. Sebelum memasuki aula, saya telah melihat nama itu di layarnya, Clara. Asisten risetnya yang 5 tahun lebih muda darinya. Orang yang selalu ditegaskan Baskara hanyalah rekan kerja junior yang butuh bimbingannya. Pembawa acara beralih kepada saya. "Saudari Mayasari, apakah Anda bersedia menjadi istri dari Saudara Baskara Wijaya dan bersama-sama membangun rumah tangga yang langgeng?" Seluruh aula hening. Baskara mengerutkan kening. "Katakan saja, May." Itu bukan sebuah penantian, itu adalah sebuah desakan. Ponselnya bergetar lagi. Baskara hendak meraihnya, lalu berhenti. Saya meletakkan buket bunga, melepaskan cincin pertunangan dari jari saya. "Saya tidak bersedia." Ban berhenti di tengah nada yang panjang. Ibu Baskara sontak berdiri, bisik-bisik mulai menyebar dari belakang. Baskara menatapku. "Apa yang baru saja kamu katakan? Saya tidak bersedia menikah denganmu." Wajah Baskara memerah. "Maya, permainan apa yang sedang kamu mainkan?" Saya mengira momen ini akan terasa begitu menyakitkan hingga saya tidak bisa bernapas, tetapi hati saya justru tenang hingga terasa dingin. "Saya tidak sedang bermain, saya hanya berhenti sebelum semuanya terlambat." Baskara mengertakkan gigi. "Kalau ada masalah, kita bicarakan di rumah. Hari ini ada orang tua, rekan kerja, dan kerabat. Jangan buat aku malu." Saat itulah saya mengerti. Hal yang paling dia takuti bukanlah kehilangan saya. Dia hanya takut apa yang akan orang lain pikirkan tentang dirinya. Saya melepaskan veil dan meletakkannya di atas meja. "Baskara, selama 12 tahun aku telah berusaha menepati janjiku. Hari ini, aku kembalikan kebebasan yang diam-diam selalu kamu inginkan." Dia tertegun. "Aku tidak pernah bilang ingin bebas." Saya melirik ponsel yang masih bergetar di saku jasnya. "Ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan. Kamu melakukan ini karena Clara, kan?" Baskara mencengkeram pergelangan tanganku. "Aku sudah bilang tidak ada apa-apa antara aku dan dia." Saya melepaskan tangannya. Aku bahkan belum menyebut namanya. Wajah Baskara menegang. Saya beralih ke orang tuanya. Wanita yang dulu memeluk saya ketika saya tidak punya tempat untuk pulang itu kini menatap saya dengan gemetar. "Tante Rina, Om Hartono, Maya minta maaf,
Tapi Maya tidak bisa masuk ke dalam pernikahan yang hanya diharapkan oleh satu orang. Tante Rina meraih tangan saya. Maya, kalau Baskara salah, Tante akan suruh dia perbaiki. Jangan pergi. Saya ingin memeluknya, ingin memanggilnya Mama seperti yang telah berulang kali saya latih di depan cermin, tetapi pada akhirnya saya hanya menunduk. Ada kesalahan yang bisa diperbaiki, Tante, tapi ada hal-hal yang sekali sudah dingin, semakin dipanaskan hanya akan meninggalkan bau hangus. Baskara memukul meja dengan keras. Cukup. Kamu mau aku minta maaf di depan semua orang, kan? Baiklah, aku minta maaf. Sekarang pakai cincinnya dan selesaikan upacaranya. Perasaan terakhir yang tersisa di hati saya pun lenyap. Dia masih berpikir saya sedang tawar-menawar. Saya meletakkan cincin itu di telapak tangannya. Tidak perlu lagi. Saya melangkah turun dari panggung. Di belakang, Baskara memanggil nama saya, awalnya dengan marah, kemudian panik. Saya tidak menoleh. 12 tahun yang lalu, dia pernah menggandeng tangan saya keluar dari sebuah lorong yang gelap. 12 tahun kemudian, saya harus melangkah keluar sendiri dari aula pernikahan yang gemerlap ini. Karena ada tempat-tempat yang meski terang benderang, tetap terasa begitu gelap hingga membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Saya melewati wajah-wajah terkejut dan foto-foto prewedding kami yang dicetak besar. Di foto itu, Baskara memeluk saya dari belakang, senyumnya begitu menawan. Di luar, hujan semakin deras. Seorang staf hotel berlari mengejar untuk memayungi saya, tetapi saya menggeleng. Saya ingin hujan ini menyapu bersih riasan di wajah saya, juga citra pengantin wanita yang telah menunggu selama 12 tahun. Mobil yang telah saya pesan berhenti di pinggir jalan. Saya duduk di kursi belakang, ponsel berdering tanpa henti. Baskara menelepon, ibunya menelepon, teman-teman menelepon. Saya mematikan dayanya. Saya memberi sopir alamat sebuah apartemen di dekat Ancol yang telah diam-diam saya sewa sejak minggu lalu. Mungkin, jauh di dalam hati, saya sudah tahu hari ini akan datang. Saya hanya terus menunggu sebuah keajaiban. Menunggu Baskara menatap saya dengan sorot mata pemuda 17 tahun. Menunggu dia berkata proyek tidak lebih penting dari hari pernikahan kami. Menunggu dia mematikan ponselnya sendiri ketika Clara menelepon, tetapi tidak ada keajaiban yang terjadi. Ketika mobil melintasi jembatan layang, saya menyandarkan kepala ke kaca jendela. Di tengah guyuran hujan, kenangan lama kembali muncul. Saat saya berusia 16 tahun, orang tua saya meninggal dunia setelah kecelakaan longsor di jalur antara Yogyakarta dan Jakarta. Saya bahkan belum sempat memahami apa itu kehilangan ketika kerabat sudah memenuhi ruang tamu, berdebat siapa yang akan mengadopsi saya dan mengelola uang asuransi. Tidak ada yang bertanya apakah saya takut, tidak ada yang bertanya bagaimana saya tidur malam itu. Hanya Baskara, anak laki-laki yang tinggal di unit apartemen seberang, berdiri di bawah lampu koridor yang berkedip-kedip, menyodorkan semangkuk bubur hangat. Kalau tidak ada tempat untuk pulang, datang saja ke rumahku. Saat itu, saya percaya dia adalah cahaya yang dikirimkan kehidupan untuk saya. Saya tidak tahu bahwa cahaya pun suatu hari bisa berubah arah, dan orang yang pernah menyelamatkanmu dari kesepian, bisa menjadi orang yang membuatmu paling kesepian. Setelah orang tua saya meninggal, saya dibawa ke rumah lama nenek saya di pinggiran Yogyakarta. Awalnya, kerabat bergantian datang berkunjung. Ada yang membawa susu, membeli pakaian, ada yang memeluk saya, sambil menangis hingga matanya merah. Saya pernah naif percaya bahwa saya masih punya keluarga. Hingga suatu malam, ketika melewati ruang tamu, saya mendengar paman saya berbisik kepada nenek, uang asuransi dan kompensasinya mungkin lebih dari 2 miliar rupiah. Dia baru 16 tahun. Apa yang dia tahu kalau diserahkan semua padanya? Nenek langsung menjawab, kalau kamu yang mengasuhnya, uang itu harus kamu yang kelola. Nantikan untuk biaya sekolah dan pernikahannya juga. Seorang bibi menyela. Mas dan Mbak ngomongnya tidak benar. Rumah saya kondisinya lebih baik, lebih bagus kalau anak itu tinggal dengan saya. Mereka tidak memperebutkan saya. Mereka memperebutkan uang yang ditinggalkan orang tua saya. Keesokan paginya, saya menelepon pengacara yang pernah bekerja untuk ayah saya. Beliau menemui saya di sebuah kafe dekat sekolah. Saya meletakkan buku tabungan dan dokumen-dokumen di atas meja.
Saya tidak mau siapapun mengelola uang ini. Pengacara itu menatap saya lama. Kamu belum cukup umur. Kalau begitu, lakukan dengan cara yang paling aman. Saya hanya butuh uang untuk sekolah dan biaya hidup, sisanya tolong dibekukan sampai saya berusia 18 tahun. Dia bertanya pelan, kamu yakin? Keluarga besarmu tidak akan senang. Saya memandang keluar jendela, hujan khas Yogyakarta turun rintik-rintik di atas pepohonan. Saya tidak butuh mereka senang, saya hanya butuh uang orang tua saya tetap utuh. Ketika mengetahui hal itu, nenek murka. Dia membanting cangkir ke lantai, menunjuk wajah saya. Kamu memang tidak tahu berterima kasih. Pamanmu sudah begitu baik padamu, tapi kamu masih menaruh curiga. Saya tidak menangis. Sebelum pengacara datang, paman sudah berkali-kali memaksa saya menandatangani surat kuasa. Bibi saya juga terus menanyakan kata sandi rekening ibu. Saya menyeret koper ke pintu. Nenek berlari mengejar, suaranya sinis. Pergi saja kemana kamu mau, nanti jangan kembali mengemis pada kami. Saya berhenti sejenak. Aku tidak pernah mengemis apapun dari kalian. Saya meninggalkan rumah itu pada suatu sore yang hujan dan dingin. Dengan bantuan pengacara, saya berhasil menyewa sebuah apartemen kecil di dekat sekolah baru saya di Jakarta. Apartemen itu hanya memiliki satu kamar tidur, sebuah meja kayu, dan balkon yang menghadap tembok gedung sebelah. Saya pindah sekolah di tengah semester. Siang hari saya sekolah, malamnya saya memasak sendiri, mencuci baju sendiri, lalu mengerjakan tugas hingga larut. Saya selalu berkata kepada semua orang bahwa saya baik-baik saja, tetapi kenyataannya saya takut gelap. Setiap malam mendengar suara kendaraan di bawah, saya teringat dering telepon yang mengabarkan kecelakaan orang tua saya. Terkadang saya terbangun karena mimpi mendengar ibu memanggil. Saya tidak berani menangis kencang. Saya takut tetangga akan mendengar, dan tahu bahwa di unit itu hanya ada seorang gadis yang tinggal sendirian. Hampir sebulan kemudian, saya demam. Awalnya hanya sakit kepala dan lemas. Saya minum air dan memaksakan diri ke sekolah, karena tidak ingin menjadi pusat perhatian. Sore harinya, kedua kaki saya mulai gemetar, semua yang ada di depan mata mulai kabur. Saya masih berusaha turun untuk membeli obat. Koridor hari itu mati lampu, satu-satunya cahaya berasal dari tangga darurat. Baru beberapa langkah, saya menjatuhkan kunci. Ada orang di sana? Tidak ada yang menjawab. Saya membungkuk untuk mencari, tetapi kepala saya pusing. Ketika saya berdiri, kedua kaki saya sudah tidak terasa. Tepat sebelum saya jatuh, sebuah lengan menahan bahu saya. Hei, kamu dengar saya? Saya mencoba membuka mata. Di tengah remang-remang, saya melihat wajah seorang anak laki-laki. Dia mengenakan seragam SMA unggulan, di bahunya masih tersampir ransel hitam. Saya ingin bilang saya tidak apa-apa, tetapi bibir saya tidak bisa bergerak. Dia meletakkan tangannya di dahi saya, lalu panik. Kenapa panas sekali? Saya pingsan dalam pelukannya. Ketika saya sadar, saya sudah berada di sebuah kamar asing, di dahi saya ada kompres hangat, dan di samping tempat tidur, ada seorang wanita berusia sekitar 40-an. Melihat saya membuka mata, dia bergegas memanggil keluar. Baskara, temanmu sudah sadar. Anak laki-laki di koridor tadi berlari masuk, rambutnya masih basah oleh keringat, wajahnya penuh kecemasan. Bagaimana perasaanmu? Saya melihat mereka berdua, lalu panik dan mencoba duduk. Ini di mana? Wanita itu dengan lembut menahan bahu saya. Ini rumah tante, persis di seberang unitmu. Nama tante, Rina, dan ini anak tante, Baskara. Dia melihatmu pingsan di koridor, jadi dia membawamu ke sini. Saya menoleh ke arah Baskara. Terima kasih. Aku sudah bisa pulang. Tante Rina menahan tangan saya. Kamu sedang demam tinggi, bagaimana bisa pulang sendirian? Tante sudah panggil dokter kenalan untuk memeriksa. Kamu istirahat saja di sini. Dua kata sendirian membuat tenggorokan saya tercekat. Tante Rina bertanya di mana orang tua saya. Saya terdiam lama sebelum menjawab. Orang tua saya sudah meninggal. Senyum di wajahnya tiba-tiba memudar. Malam itu, Tante Rina membuatkan saya semangkuk bubur ikan. Om Hartono, suaminya, bahkan pergi ke apotek untuk membelikan termometer. Baskara duduk di meja belajarnya,
sesekali menoleh untuk bertanya apakah saya butuh minum. Itu adalah makan malam terhangat pertama saya setelah berbulan-bulan. 3 hari kemudian, saya merasa lebih baik dan hendak pulang. Tante Rina membawakan sekantong makanan, sementara Baskara bersandar di pintu menatap saya. Kalau malam-malam takut, ketuk saja pintu rumahku. Saya menunduk. Aku tidak takut. Baskara tersenyum. Kalau begitu, kalau mati lampu, ketuk saja. Aku yang takut, jadi kamu bisa duduk menemaniku. Saya tahu dia sedang mencari cara untuk menjaga harga diri saya. Sejak hari itu, pintu apartemen di seberang sering terbuka. Saya makan malam bersama keluarga Baskara, belajar bersamanya, dan perlahan-lahan bisa tersenyum kembali. Saya pernah mengira itu hanyalah kebaikan hati para tetangga. Saya tidak tahu bahwa sejak Baskara menahan tubuh saya di koridor gelap itu, kehidupan kami berdua telah mulai terjalin. Dan sejak saat itu pula, saya diam-diam memikul sebuah utang budi yang baru 12 tahun kemudian saya sadari telah saya bayar lunas, bahkan lebih. Setelah demam itu, saya perlahan menjadi bagian yang akrab dalam keluarga Baskara. Setiap pagi, Tante Rina akan mengetuk pintu, memanggil saya untuk sarapan nasi uduk atau lontong sayur sebelum kami berdua berangkat sekolah. Om Hartono tidak banyak bicara, tetapi selalu diam-diam memperbaiki bola lampu, keran air, dan kunci pintu yang sering macet di unit saya. Dan Baskara, dia menjadi orang yang muncul di setiap celah kosong kehidupan saya. Dia menungguku di depan pintu setiap pagi, berebut membawa tas ranselku yang berat, dan selalu berjalan di sisi luar saat kami menyeberang jalan. Saya pandai dalam pelajaran bahasa Indonesia tetapi lemah dalam matematika. Baskara sebaliknya, hanya dengan melihat soal selama beberapa menit, dia sudah bisa menemukan cara menyelesaikannya. Sepulang sekolah, kami duduk berdampingan di perpustakaan. Baskara dengan sabar menjelaskan setiap langkah, meskipun terkadang saya menanyakan hal yang sama sampai 3 kali. Maaf, aku lambat sekali mengerti. Baskara mengetukkan ujung pulpennya ke buku catatan. Bukan lambat, hanya saja cara ini belum cocok untukmu. Biar aku cari cara lain. Belum pernah ada orang yang sesabar itu pada saya. Dulu setiap kali saya berbuat salah, ayah akan menunjukkan wajah serius, sementara ibu cemas sekaligus kasihan. Setelah mereka tiada, kerabat hanya peduli apakah saya mau menandatangani surat-surat atau tidak. Baskara adalah orang pertama yang membuat saya mengerti bahwa membuat kesalahan tidak sama dengan menjadi beban. Di awal semester kedua, sekolah mengadakan perkemahan, dan kelas saya mendirikan stan makanan untuk penggalangan dana. Karena kekurangan orang, saya mengerjakan hampir semuanya, dari membeli bahan hingga dekorasi. Malam sebelum acara, hujan turun tiba-tiba, terpal penutup diterbangkan angin. Lampion-lampion kertas yang digantung di sekitar stan basah kuyup. Teman-teman satu persatu pulang karena sudah terlalu malam. Saya masih di sana, sendirian mencoba menarik terpal ke atas. Sebuah suara terdengar dari belakang. "Kamu mau di sini sampai pagi?" Saya menoleh. Baskara berdiri di tengah hujan. Di tangannya ada 2 jas hujan. "Kukira kamu sudah pulang." Baskara melangkah mendekat, memegang ujung tali yang lain. "Aku memang sudah pulang, tapi aku yakin kamu belum mau pulang, jadi aku kembali." Kami berdua berjuang selama hampir 1 jam, untuk mengikat terpal itu dengan kencang. Hujan membasahi rambut dan pakaian kami. Ketika pekerjaan selesai, kami duduk di bawah emperan kelas, masing-masing memegang semangkuk mie instan panas yang dibeli dari kantin. Baskara menatapku lama. "Maya, kamu tidak perlu selalu berusaha terlihat kuat." Saya menunduk, mengaduk-aduk mie dengan sumpit. "Kalau aku tidak kuat, aku bisa mengandalkan siapa?" Baskara terdiam beberapa detik, lalu mengulurkan tangannya di hadapanku. "Andalkan aku." Jantungku berdebar kencang. Baskara memalingkan wajahnya, telinganya memerah. "Aku pernah menyelamatkanmu sekali. Kalau sudah menyelamatkan, harus bertanggung jawab sampai akhir, kan?" Saya tertawa. "Jadi, kamu mau aku membalasnya bagaimana?" Baskara tidak menjawab. Dia menarik tangannya kembali, pura-pura menatap hujan, tetapi sudut bibirnya melengkung ke atas. Beberapa hari kemudian, saya menemukan sebuah jepit rambut berbentuk bunga krisan di laci meja saya. Di bawahnya ada secari kertas dengan tulisan tangan Baskara, "Jangan biarkan rambut menutupi matamu,
Masih banyak hal indah di depan sana. Jepit rambut itu saya simpan selama bertahun-tahun. Di akhir kelas 11, seorang paman tiba-tiba datang ke sekolah. Dia mencegat saya di depan gerbang, meminta saya mencabut permohonan agar pengacara mengelola aset saya. Dia bilang bisnis keluarganya sedang butuh modal, dan hanya perlu saya meminjamkan 500 juta rupiah. Jika saya tidak setuju, dia akan memberitahu pihak sekolah bahwa saya adalah anak durhaka yang menelantarkan neneknya yang sakit. Saya begitu takut hingga kedua kaki saya terasa dingin, tetapi saya tetap mencoba melewatinya. Dia menyambar tali ransel saya. Kamu bisa sekolah dengan layak itu berkat siapa? Keluarga sedang susah tapi kamu menyembunyikan uang? Apa kamu masih punya hati nurani? Baskara berlari dari belakang, menarik saya dari cengkeramannya. Om, lepaskan dia. Paman itu menatap Baskara lalu tertawa sinis. Urusan keluarga kami, kamu ikut campur untuk apa? Baskara berdiri melindungi di depanku. Urusan keluarga bukan berarti Om berhak memaksa orang lain. Satpam sekolah datang. Paman itu tidak membuat keributan lebih lanjut, tetapi sebelum pergi, dia masih menunjuk ke arahku. Tunggu saja. Nanti tidak akan ada yang mau menampungmu. Saya berdiri diam sampai bayangannya menghilang dari gerbang sekolah. Setelah itu, semua kekuatan palsu yang saya bangun runtuh seketika. Saya terduduk di anak tangga, kedua tangan gemetar tak terkendali. Baskara duduk di sampingku tetapi tidak bertanya apa-apa, dia hanya menyampirkan jaketnya ke bahu saya. Lama kemudian, barulah saya bersuara, apa aku benar-benar sejahat itu? Baskara menoleh, menatap lurus ke mataku. Tidak, tapi mereka keluargaku. Keluarga bukanlah orang yang menggunakan perasaan untuk mengambil sesuatu yang menjadi hakmu. Air mata saya jatuh. Bagaimana kalau suatu hari tante dan om juga tidak membutuhkanku lagi? Baskara menggenggam tanganku. Kalau begitu, masih ada aku. Dia mengucapkan kalimat itu dengan begitu mantap. Seolah-olah tidak ada di dunia ini yang bisa memisahkan kami. Sore itu, di bawah pohon flamboyan yang belum sempat berbunga, Baskara secara resmi menyatakan perasaannya. Dia tidak membawa bunga, tidak membawa hadiah, hanya tangan yang hangat dan wajah yang memerah. Maya, aku tidak tahu kehidupan seperti apa yang bisa kuberikan padamu nanti, tapi aku tidak akan membiarkanmu hidup sendirian lagi. Saya mempercayai janji itu dengan segenap hati seorang gadis 17 tahun. Saya tidak tahu bahwa janji masa muda, meski tulus di saat diucapkan, tetap bisa diubah oleh waktu, keangkuhan, dan ambisi yang terpendam. Tahun itu, saya berpikir selama dua orang tulus saling mencintai, semua kesulitan bisa diatasi. Saya belum mengerti bahwa ujian terberat dalam cinta bukanlah kemiskinan, melainkan saat satu orang melesat maju, sementara yang lain mulai melihat kesuksesan pasangannya sebagai sebuah penghinaan. Di tahun terakhir SMA, saya dan Baskara sama-sama menargetkan masuk ke sebuah universitas ternama di Jakarta. Baskara ingin mengambil jurusan teknik sipil, sedangkan saya memilih manajemen bisnis. Kami pernah duduk di tepi pantai Ancol, melukis masa depan dengan janji-janji sederhana. Setelah lulus, aku akan merancang sebuah rumah yang sangat indah. Kalau begitu, aku yang akan mencari uang untuk membeli tanahnya. Baskara tertawa. Memangnya kamu tidak bisa membiarkan aku yang membayar? Saya memiringkan kepala menatapnya. Siapa yang penghasilannya lebih besar, dia yang bayar. Saat itu Baskara juga tertawa. Saya tidak tahu bahwa kalimat yang terdengar seperti candaan itu kelak akan menjadi duri dalam hatinya. Hari pengumuman penerimaan mahasiswa, saya memeluk Tante Rina sambil menangis seperti anak kecil. Baskara lulus dengan nilai sangat tinggi, dan saya juga berhasil masuk ke jurusan yang saya sukai. Keluarga menyiapkan makan malam kecil untuk merayakannya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Om Hartono jatuh pingsan tepat di samping meja makan. Beliau dilarikan ke rumah sakit malam itu juga. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter memberitahu bahwa beliau memerlukan perawatan jangka panjang, dan mungkin harus menjalani operasi yang rumit. Biaya awalnya mencapai ratusan juta rupiah. Tante Rina duduk di luar koridor. Kedua tangannya menutupi wajah. Beliau bekerja sebagai akuntan di sebuah pabrik mebel kecil. Uang tabungan keluarga hampir habis untuk pengobatan Om Hartono sebelumnya. Baskara duduk di samping ibunya,
menunduk dalam waktu yang sangat lama. Menjelang pagi, barulah dia berkata, "Aku tidak akan kuliah." Tante Rina terkejut, "Apa yang kamu katakan?" "Aku akan bekerja. Uang kuliah dan biaya hidupku bisa dipakai untuk pengobatan ayah." Beliau menggenggam erat tangan putranya. "Tidak boleh. Kamu sudah berjuang bertahun-tahun untuk bisa sampai di hari ini." Baskara memalingkan wajah. "Kalau ayah tidak selamat, untuk apa kuliah?" Saya berdiri beberapa langkah dari sana, mendengar setiap kata yang jatuh di koridor yang dingin itu. Malam berikutnya, saya mengajak Baskara ke balkon rumah sakit. Kota di bawah masih terang benderang, tetapi wajahnya tenggelam dalam kegelapan. "Aku sudah membayar biaya perawatan tahap pertama." Baskara sontak menoleh. "Kamu dapat uang dari mana?" "Uang peninggalan orang tuaku." Wajahnya langsung muram. "Aku tidak mau terima. Ini untuk pengobatan Om Hartono, bukan untukmu. Tetap saja itu uangmu. Kita akan jadi mahasiswa, nanti kita bisa berusaha bersama untuk mengembalikannya." Baskara mencengkeram pagar balkon. "Maya, aku tidak mau seumur hidup dicap hidup dari uangmu." Saya terperangah. "Tidak ada yang bilang kamu hidup dariku, tapi orang akan berpikir begitu." "Orang siapa?" Baskara tidak menjawab. Itulah pertama kalinya saya merasakan ada dinding tak kasat mata di antara kami. Saya pikir itu hanyalah harga diri seorang pemuda yang tak berdaya menghadapi penyakit ayahnya. Saya menggenggam tangannya. "Kamu pernah bilang tidak akan membiarkanku hidup sendirian. Sekarang keluargamu sedang kesulitan, apa kamu mau mendorongku keluar?" Sorot mata Baskara goyah. Saya melanjutkan, "Tante dan Om sudah memberiku rumah saat aku tidak punya tempat untuk kembali. Uang ini bukan sedekah, ini adalah hal yang kulakukan dengan sukarela untuk keluargaku sendiri." Mata Baskara memerah, tetapi dia tetap memalingkan wajah. "Aku akan mengembalikannya lunas." Saya tersenyum, mengira telah berhasil meyakinkannya. "Tidak perlu terburu-buru, kita masih punya seumur hidup." Akhirnya, operasi Om Hartono berjalan lancar. Kesehatannya berangsur pulih, tetapi beliau harus istirahat dari pekerjaan untuk waktu yang lama. Meskipun biaya rumah sakit telah lunas, keluarga Baskara masih harus menghadapi berbagai pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari dan obat-obatan. Baskara bersikeras tidak mau menerima uang lagi dari saya. Dia mulai mengajar les dari sore hingga malam. Karena prestasinya bagus, awalnya banyak orang tua yang mencarinya. Saya juga melamar kerja paruh waktu di sebuah kafe dekat pantai. Siang kuliah, malam bekerja, larut malam pulang untuk belajar bersama Baskara. Semuanya tampak mulai stabil hingga sebuah kejadian tak terduga terjadi. Seorang murid yang diajar Baskara mendapat nilai jelek. Karena takut dimarahi orang tuanya, anak itu berkata bahwa Baskara sering membentak dan berperilaku tidak pantas saat mengajar. Tidak ada bukti yang jelas, tetapi orang tua murid itu langsung membatalkan kelas. Kabar angin menyebar dengan cepat, membuat keluarga lain juga menolak menggunakan jasanya. Baskara duduk di kamar kos mahasiswanya, di hadapannya setumpuk modul yang belum sempat terpakai. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun selama berjam-jam. Saya membeli 2 kotak nasi dan meletakkannya di meja. "Makan sedikit?" "Iya." Dia menggeleng. "Mereka pikir aku orang seperti itu." Saya duduk di sampingnya. "Aku tidak berpikir begitu, tapi tidak ada yang percaya padaku." Saya menggenggam tangannya yang terkepal erat. "Kalau tidak bisa mengajar les lagi, kita cari pekerjaan lain." Baskara menatapku. "Pekerjaan apa?" "Antar makanan, sebar brosur, jadi kuli angkut di gudang, apa saja bisa. Kita masih muda, selama tidak menyerah, kita tidak akan mati kelaparan." Musim panas tahun itu, Baskara bekerja shift pagi di sebuah gudang, sorenya menjadi kurir pengantar makanan. Saya menambah jam kerja di kafe, dan menerima pekerjaan mendesain menu untuk beberapa warung kecil. Ada malam-malam di mana kami berdua pulang saat kota sudah terlelap, pakaian basah oleh keringat, telapak kaki pegal linu, tetapi kami masih berbagi sekotak nasi dingin di atap gedung. Suatu kali, Baskara memelukku erat. "Maya, maafkan aku." "Untuk apa?" "Karena membiarkanmu ikut menderita bersamaku." Saya menyandarkan kepala di bahunya. "Aku tidak menderita. Selama kita melihat ke arah yang sama, setiap hari,
bisa kita lewati. Baskara mencium rambutku. Aku pasti akan memberimu kehidupan yang baik. Nanti, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Saya mempercayai setiap katanya. Saya tidak tahu bahwa manusia bisa bersama-sama menanggung kemiskinan, kelelahan, dan hari-hari tanpa masa depan yang jelas, tetapi belum tentu bisa bertahan ketika salah satu mulai melangkah lebih cepat dari yang lain. Musim panas itu, tidak satu pun dari kami yang boleh tumbang. Tetapi bertahun-tahun kemudian saat melihat ke belakang, saya baru mengerti bahwa Baskara selalu takut akan satu hal. Dia tidak takut saya meninggalkannya saat miskin. Dia takut suatu hari nanti saya menjadi terlalu kuat dan tidak lagi membutuhkannya. 4 tahun kuliah berlalu lebih cepat dari yang saya bayangkan. Di hari wisuda, Baskara berdiri di bawah pohon di depan aula, mengenakan kemeja putih yang saya berikan. Dia masih menjadi mahasiswa paling menonjol di angkatannya, bahkan diminta oleh seorang dosen untuk menjadi asisten di laboratorium riset struktur bangunan. Sementara saya mendapat tawaran kerja dari sebuah perusahaan event organizer di Jakarta. Malam itu, kami duduk di tepi pantai, berbagi sekotak kue kecil untuk merayakannya. Baskara menggenggam tanganku. Tolak saja pekerjaan itu. Saya kira saya salah dengar. Kenapa? Aku mau lanjut S2. Kamu juga sebaiknya ikut tes bersamaku. Nanti kita bekerja di kampus, hidup kita akan lebih stabil. Saya melihat ombak yang pecah di bawah cahaya lampu. Tapi aku tidak suka riset. Aku ingin bekerja, ingin mencoba tantangan di bidangku. Baskara sedikit mengerutkan kening. Kamu baru lulus, belum punya pengalaman. Pekerjaan event organizer itu sangat menekan, kamu tidak akan sanggup. Saya tersenyum. Kalau tidak dicoba, bagaimana bisa tahu? Raut wajahnya langsung berubah. Maya, kenapa kamu tidak pernah mau mendengarkanku? Kalimat itu membuat saya tertegun. Dalam pikiran Baskara, dia tidak sedang memberikan saran. Dia telah memutuskan untuk saya, dan hanya menunggu saya untuk patuh mengikutinya. Aku ingin memilih hidupku sendiri, dia bangkit. Baik, nanti kalau gagal, jangan bilang aku tidak pernah memperingatkanmu. Dia pergi meninggalkan saya sendirian di tepi pantai. Itu adalah pertengkaran serius pertama kami sejak masuk kuliah. Saya berniat mengejarnya, tetapi kemudian saya melihat motornya melesat pergi di tengah keramaian. Rasa takut kehilangannya kembali muncul, membuat saya gegabah menyeberang jalan. Sebuah mobil pickup mengerem mendadak tepat di depan saya terjatuh. Lutut saya terbentur keras ke aspal. Pengemudinya adalah seorang wanita berusia sekitar 30 tahun. Dia segera membawa saya ke rumah sakit. Beruntung, saya hanya mengalami retak ringan di pergelangan tangan dan luka lecet. Wanita itu bernama Dewi, pemilik sebuah bengkel kerja kecil untuk desain dan konstruksi ruang acara. Dia duduk di samping tempat tidur saya, terus-menerus meminta maaf. Saya sudah melihat dengan hati-hati, tapi kamu tiba-tiba lari keluar. Ini salah saya. Ibu tidak perlu merasa bersalah. Dewi melihat berkas lamaran kerja di dalam tas saya yang terjatuh. Kamu lulusan manajemen bisnis, ya? Saya mengangguk. Saya sedang butuh seseorang untuk menangani klien dan operasional. Perusahaannya kecil, gajinya tidak tinggi, tapi ada kesempatan untuk belajar banyak hal. Apa kamu mau mencoba? Tawaran itu datang tepat saat saya ingin membuktikan bahwa saya bisa berdiri di atas kaki sendiri. Setelah keluar dari rumah sakit, saya menceritakan ini pada Baskara. Dia tidak senang. Perusahaannya ada berapa orang? 7 orang. Kantornya di mana? Di sebuah rumah sewaan di dekat Jalan Sudirman. Baskara tersenyum sinis. Kedengarannya lebih seperti kelompok kerja lepas daripada perusahaan. Bu Dewi punya pengalaman dan rencana yang jelas. Aku mau coba selama 3 bulan. Jangan bermimpi lagi, Mai. Perusahaan seperti itu bisa bertahan berapa lama? Saya menatapnya lama. Kamu boleh tidak percaya padanya, tapi setidaknya kamu harus percaya padaku. Baskara terdiam, lalu memalingkan wajah. Saya tetap menerima pekerjaan itu. 3 bulan pertama, saya mengerjakan hampir semuanya. Siang bertemu klien, sore mencari pemasok, malam memeriksa panggung, terkadang tidur di kursi gudang, karena harus menyerahkan acara pagi-pagi sekali. Perusahaan Dewi memang kecil, tapi tidak sembarangan.
Dia punya selera estetika, kemampuan membaca pasar, dan yang terpenting, menjunjung tinggi kepercayaan. Sementara saya pandai dalam organisasi, negosiasi, dan menangani insiden tak terduga. Kami berdua dengan cepat menjadi mitra yang klop. Setahun kemudian, kami bersama-sama menanam modal untuk memperluas perusahaan, beralih ke desain interior untuk restoran, hotel, dan resort tepi pantai. Pekerjaan tidak selalu lancar. Suatu kali, seorang klien membatalkan kontrak tepat sehari sebelum pengerjaan, membuat perusahaan terancam rugi lebih dari 400 juta rupiah. Saya dan Dewi begadang selama 3 malam, bernegosiasi ulang dengan pemasok dan mencari solusi alternatif untuk menjaga arus kas. Ketika semua beres, saya menelepon Baskara. Dia mendengar ceritaku selesai dan hanya menjawab satu kalimat, "Aku kan sudah bilang bisnis itu sangat berisiko." Saya memegang telepon, tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak butuh dia menyelesaikan masalah. Saya hanya ingin dia berkata bahwa saya telah melakukannya dengan baik. Tapi kalimat itu tidak pernah muncul. Perusahaan semakin berkembang, penghasilan saya jauh lebih tinggi dari sebelumnya, proyek-proyek pun semakin besar. Sementara itu, Baskara tetap di kampus, menempuh pendidikan S2 sambil terlibat dalam berbagai proyek riset. Saya tidak pernah meremehkan jalan yang dia pilih. Saya membelikannya laptop baru, membayar sebagian biaya rumah sakit saat Om Hartono kambuh, dan diam-diam membantu Tante Rina merenovasi apartemen lama mereka. Setiap kali menerima bantuan, Baskara selalu berterima kasih, tetapi sorot matanya semakin menjauh. Suatu kali, saya dengan gembira bercerita bahwa saya baru saja menandatangani kontrak desain untuk sebuah resor besar di Bali. Dia tidak memberi selamat, dia hanya bertanya, "Proyek itu memberimu berapa banyak uang?" Saya menjawab jujur. Kalau selesai dengan lancar, keuntungannya sekitar 1 miliar rupiah. Baskara terdiam lama, lalu tersenyum sinis. "Kamu sekarang hebat sekali, ya? Bicara apapun selalu diukur dengan uang." Kegembiraan dalam diri saya langsung padam. Saya tidak pernah menggunakan uang untuk membandingkan diri dengannya, tetapi dia selalu menggunakan kesuksesan saya untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa ada jarak yang telah tercipta di antara kami. Sejak hari itu, Baskara mulai jarang bercerita tentang kegiatannya di kampus. Dia sering pulang sangat larut, mengatakan harus mengerjakan proyek atau menghadiri seminar. Saya juga sibuk hingga tidak menyadari bahwa kami sudah berhenti berbagi kehidupan satu sama lain entah sejak kapan. Kami masih duduk di meja makan yang sama, tidur di ranjang yang sama, tetapi percakapan yang dulu bisa berlangsung hingga pagi telah lenyap. Saya terus berpikir itu hanyalah tekanan hidup orang dewasa. Saya tidak tahu bahwa kekosongan di antara kami sedang menunggu orang lain untuk masuk. Dan orang itu muncul pada hari Om Hartono dirawat di rumah sakit untuk kedua kalinya. Om Hartono masuk rumah sakit untuk kedua kalinya pada suatu pagi di awal musim hujan. Ketika saya menerima telepon dari Tante Rina, saya sedang memeriksa proyek di Bali. Saya segera menyerahkan pekerjaan kepada Dewi lalu terbang kembali ke Jakarta. Saat saya tiba di rumah sakit, Tante Rina sedang duduk di depan ruang gawat darurat, kedua tangannya dingin. Baskara berdiri di dekat pintu, wajahnya tegang tetapi masih berusaha tenang. Saya menghampiri dan menggenggam tangan Tante Rina. "Om akan baik-baik saja, Tante jangan terlalu khawatir." Tante Rina menatapku, air matanya langsung mengalir. "Dokter bilang harus diobservasi lebih lanjut." Tante telepon Baskara berkali-kali tidak diangkat. Untung ada seorang gadis dari kampusnya yang lari mencarinya. Saya menoleh ke arah Baskara. "Ponselmu mode senyap?" Baskara belum sempat menjawab ketika suara seorang wanita terdengar dari belakang. Waktu itu Mas Baskara sedang presentasi proyek, jadi tidak boleh bawa ponsel ke dalam ruangan. Saya menoleh. Seorang gadis muda bergaun putih sedang memegang map dokumen, berdiri beberapa langkah dari kami. Rambutnya diikat tinggi, wajahnya cantik, dan matanya cerah. Ketika menatap Baskara, sorot matanya memancarkan kepercayaan yang nyaris mutlak. Baskara memperkenalkan, "Ini Clara, asisten baru di tim riset." Dia yang datang ke ruang presentasi untuk memanggilku. Clara mendekati Tante Rina. "Tante jangan khawatir, tadi di jalan saya sudah bantu Mas Baskara menghubungi dokter kenalan dosen pembimbingnya. Om pasti akan dirawat dengan baik."
Tante Rina terharu dan menggenggam tangannya. Terima kasih, ya, nak, untung ada kamu di sana. Clara menggeleng. Mas Baskara banyak sekali membantu saya dalam pekerjaan, jadi urusan keluarganya juga urusan yang harus saya perhatikan. Kalimat itu membuat saya terdiam. Dia mengatakannya dengan sangat alami, tetapi dua kata keluarga yang keluar dari mulut orang yang baru dikenal terasa terlalu akrab. Baskara tidak menyadarinya. Dia menatap Clara lalu berkata dengan suara lembut, "Kamu kembali saja ke kampus, dokumennya masih harus diserahkan sore ini." Clara menggeleng. "Aku di sini saja menemani Mas. Kalau Mas sendirian, nanti repot mengurus Om sambil menjaga tante." Saya angkat bicara. "Di sini sudah ada saya, kamu kembali saja bekerja." Clara menatap saya seolah baru menyadari keberadaan saya. "Kakak ini." "Maya, pacarku," jawab Baskara. Senyum di wajah Clara sempat kaku sejenak, lalu dengan cepat kembali ke raut polosnya. "Aku sering dengar Mas Baskara cerita tentang kakak. Kakak hebat sekali." "Ya, katanya kakak memimpin perusahaan besar." Saya menatap Baskara. Bagaimana dia menceritakan tentang saya? Dia menghindari tatapan saya. Hanya beberapa kalimat saat kami sedang mengobrol. Clara tertawa. Mas Baskara orangnya rendah hati sekali. Dia bilang kakak sangat pintar mencari uang, semua masalah bisa diselesaikan sendiri, sama sekali tidak butuh ada yang menjaga. Saya mendengar sindiran setipis benang dalam kalimat itu, tetapi Baskara hanya mengingatkan, "Clara, kamu pulang saja dulu." Kali ini dia menurut. Sebelum berbalik, dia masih meletakkan sekotak susu di tangan Baskara. "Mas belum sarapan, jangan lupa diminum, nanti maknya kambuh lagi." Setelah Clara pergi, saya bertanya, "Dia tahu kamu punya penyakit mak?" Baskara mengerutkan kening. "Kerja bersama setiap hari, jadi tahu." "Apa yang aneh? Apa kamu pernah bilang padanya kalau kamu akan menikah?" Baskara menatapku seolah saya baru saja menanyakan hal yang tidak masuk akal. Semua orang di kampus juga tahu. Saya tidak bertanya lebih lanjut. Pengobatan Om Hartono berjalan lancar, tetapi rumah sakit meminta keluarga menyiapkan sejumlah besar uang untuk tahap selanjutnya. Tante Rina berencana meminjam dari bank, sementara Baskara berkata akan mengambil uang muka dari proyek riset. Saya diam-diam melunasi seluruh biaya. Ketika tahu, Baskara mencari saya di koridor, "Kenapa kamu tidak bertanya padaku dulu?" Saya menatapnya. "Om sedang butuh perawatan, apa yang harus ditanyakan? Aku bisa mengurusnya sendiri. Kapan kamu bisa mengurusnya?" Suara saya tidak tinggi, tetapi Baskara langsung muram. "Kamu sedang meremehkanku?" Saya terkejut. "Aku hanya tidak ingin tante dan Om khawatir soal uang saat ini. Tapi kamu selalu melakukan semuanya sesukamu. Kamu punya uang, jadi kamu pikir kamu berhak memutuskan segalanya, begitu?" Kalimat itu membuat dada saya terasa dingin. Selama bertahun-tahun saya membantu keluarganya karena menganggap mereka keluarga saya sendiri, tetapi di mata Baskara, semua itu seolah telah menjadi bukti persaingan. Saya bertanya perlahan, "Kalau yang membayar hari ini adalah Clara, apa kamu akan semarah ini?" Baskara terdiam. "Kenapa kamu bawa-bawa dia?" Aku hanya bertanya. "Tidak akan ada kejadian seperti itu, dia tidak ada hubungannya." Dia berbalik, mengakhiri percakapan dengan keheningan yang biasa. Selama Om Hartono dirawat, Clara muncul lebih sering daripada seorang rekan kerja biasa. Dia membawakan sup, membeli buah-buahan, membantu Baskara mengambil hasil lab, dan mengingat setiap jam minum obat Om Hartono. Dia selalu memanggil Tante Rina dengan sebutan tante, tetapi cara perhatiannya lebih mirip seseorang yang sudah melangkah sangat dalam ke dalam keluarga itu. Suatu sore, saya baru tiba di depan pintu kamar rawat dan mendengar tawa dari dalam. Clara sedang duduk di samping tempat tidur Om Hartono, menceritakan kejadian-kejadian di kampus. Tante Rina mengupas buah, sementara Baskara berdiri di belakang, membetulkan jepit rambut Clara yang miring. Gerakan itu sangat alami, begitu alami hingga tidak ada seorang pun di ruangan itu yang merasa ada yang salah. Saya berdiri di luar pintu selama beberapa detik sebelum masuk. Senyum di wajah Baskara langsung padam. "Kamu datang sejak kapan?" "Baru saja."
cukup untuk melihat pemandangan yang sangat hangat. Clara buru-buru menyentuh rambutnya, menunduk malu. Jepit rambutku longgar, jadi Mas Baskara hanya membantu sedikit, Kakak jangan salah paham. Saya tersenyum. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Saya meletakkan tas bawaan, lalu beralih ke Tante Rina. Ada pekerjaan mendadak di kantor? Malam ini aku harus kembali ke Bali. Baskara menatapku, kamu pergi lagi, ayah sedang di rumah sakit. Saya menatapnya lama. Di sini sudah ada yang merawat dengan sangat baik. Saya meninggalkan ruangan sebelum dia sempat menjawab. Dalam perjalanan pulang, hujan terus menghantam kaca mobil. Saya berkata pada diri sendiri untuk tidak mencurigai pria yang telah saya cintai selama bertahun-tahun hanya karena sebuah jepit rambut. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya saya menyadari, Baskara bisa bersikap dingin pada kekuatan saya, tetapi begitu lembut pada seseorang yang selalu menunjukkan kelemahannya. Dan Clara, sepertinya, memahami hal itu lebih baik dari siapapun. Setelah Om Hartono keluar dari rumah sakit, Clara tetap sering muncul dalam kehidupan Baskara. Dia mengirimkan dokumen untuknya di pagi hari, mengingatkannya makan siang, bertanya apakah dia sudah pulang, dan menceritakan berbagai hal sepele yang terjadi sepanjang hari. Awalnya, saya hanya tahu melalui layar ponsel Baskara yang menyala. Belakangan, dia tidak lagi menyembunyikannya. Suatu hari saat makan malam, dia membaca pesan sambil tertawa. Saya duduk di seberangnya, bercerita tentang proyek baru, tetapi dia hanya menjawab dengan yang acuh tak acuh. Saya meletakkan sumpit. Ada apa yang lucu? Baskara segera mematikan layar. Tidak ada apa-apa. Clara mengirim foto lucu. Boleh aku lihat? Wajahnya menjadi dingin. Kamu sedang memeriksa ponselku? Saya menatap pria di hadapan saya, perasaan asing merayap di dada. Aku hanya bertanya karena kamu sedang tertawa. Dia bangkit, membawa piring ke dapur. Maya, aku sudah cukup lelah bekerja seharian. Jangan membuat masalah kecil jadi besar. Sejak itu, saya tidak bertanya lagi. Tetapi keheningan tidak membuat kecurigaan hilang, itu hanya membuat rasa cemas diam-diam tumbuh. Suatu malam, Baskara tertidur di sofa, ponselnya tergeletak di sampingnya dan terus bergetar. Saya berniat membawanya ke kamar ketika layar menampilkan pesan dari Clara. Mas Baskara sudah tidur? Aku masih belum mengerti perhitungan yang Mas ajarkan sore tadi. Tepat setelah itu, muncul sebuah foto dirinya duduk di depan meja kerja, rambut tergerai, mengenakan piyama yang sopan tetapi diambil dari sudut yang terlalu pribadi. Saya berdiri diam untuk waktu yang lama. Ponselnya tidak terkunci. Hanya dengan satu sentuhan, riwayat obrolan selama berbulan-bulan akan muncul. Setiap pagi Clara mengucapkan selamat pagi pada Baskara. Dia bercerita apa yang dia makan, siapa yang dia temui, bagaimana dia dipersulit oleh rekan kerja. Baskara menjawab hampir semuanya. Terkadang bahkan dengan sabar menghiburnya, saat dia sedih. Ada kata-kata yang sudah sangat lama tidak dia ucapkan padaku. Jangan terlalu dipikirkan, ada aku di sini, kalau lelah, istirahat sebentar, jangan terlalu memaksakan diri, akhir pekan aku ajak kamu makan makanan kesukaanmu. Saya menggulir layar ke bawah, ujung jari saya mulai terasa dingin. Tidak ada pernyataan cinta langsung, tidak ada kalimat yang melewati batas, tetapi di antara mereka ada sebuah keakraban yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang pria yang sudah punya pacar dengan wanita lain. Hal yang paling menyakitkan bagi saya adalah percakapan tentang ikan bumbu kuning. Clara mengirim pesan bahwa dia merindukan masakan neneknya tetapi tidak tahu cara membuatnya. Baskara menjawab dia bisa membuatnya, dan akhir pekan akan memasakkannya untuk dibawa pulang. Itu adalah masakan yang dia pelajari dari ibu saya melalui buku resep lama. Selama bertahun-tahun, setiap kali saya sedih, dia akan memasak hidangan itu dan berkata bahwa rasanya yang akrab akan membuat saya merasa orang tua saya masih ada di samping saya. Sebuah kenangan yang saya kira hanya milik kami berdua, kini telah menjadi hadiah yang dia berikan untuk wanita lain. Saya meletakkan ponselnya, duduk di dekat jendela sampai pagi. Keesokan harinya adalah ulang tahun saya yang ke-30. Dewi telah memesan meja kecil di sebuah restoran dekat pantai. Tante Rina dan Om Hartono juga berjanji akan datang. Baskara tahu rencana itu sejak 2 minggu sebelumnya. Pagi itu,
Dia mengenakan jaketnya, bersiap untuk pergi. Nanti malam jangan lupa datang jam 7, kataku. Dia mengikat tali sepatunya sambil menjawab, aku ingat, rapat timku hari ini hanya sampai jam 5. Saya memandangi punggungnya yang menghilang di balik pintu, masih memelihara sedikit harapan. Jam 7 malam, semua orang sudah hadir, tetapi kursi di samping saya masih kosong. Jam 8, kue ulang tahun mulai meleleh. Tante Rina menelepon Baskara, tetapi tidak diangkat. Jam 9, Om Hartono merasa lelah, jadi mereka harus pulang lebih dulu. Dewi ingin tetap menemani, tetapi saya menyuruhnya pulang. Menjelang jam 10, saya menelepon Baskara. Dia mengangkat setelah beberapa kali dering. Ada apa, Mai? Suaranya terdengar sangat biasa, seolah hari ini adalah hari biasa. Saya melihat lilin yang belum dinyalakan di atas kue. Kamu di mana? Di kampus. Timku harus merevisi data mendadak. Kamu ingat hari ini hari apa? Ujung telepon hening. Beberapa detik kemudian, Baskara merendahkan suaranya. Maaf, aku sibuk sekali jadi lupa. Akhir pekan aku ganti, ya? Saya tersenyum tipis. Tidak perlu. Dia buru-buru berkata lagi. Aku masih ada pekerjaan. Nanti malam kita bicara lagi. Panggilan berakhir. Saya duduk sendirian selama beberapa menit lagi. Lalu tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke kampusnya. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan. Mungkin saya masih berharap Baskara benar-benar sibuk, agar kekecewaan ini masih punya alasan untuk dimaafkan. Ketika saya sampai, hujan mulai turun. Gedung penelitian hampir seluruhnya gelap. Ruang kerja Baskara terkunci. Saya meneleponnya lagi, tetapi dia tidak mengangkat. Tepat pada saat itu, saya melihat dua sosok di halaman belakang. Baskara sedang menggendong Clara melewati jalanan yang tergenang air. Clara melingkarkan lengannya di leher Baskara, payung dimiringkan ke arahnya, membuat setengah bahu Baskara basah kuyup. Clara berbisik sesuatu di telinga Baskara. Baskara menoleh padanya, lalu tertawa. Senyum itu begitu cerah dan lembut, sama persis dengan pemuda yang pernah berdiri di tengah hujan dan berjanji tidak akan membiarkanku hidup sendirian. Saya menekan tombol panggil di ponsel saya. Baskara berhenti, mengeluarkan ponselnya. Clara melihat nama saya di layar, lalu tangannya merebut ponsel itu dan menekan tombol putus. Baskara tidak mencegahnya. Pada saat itu, saya tidak lagi mendengar suara hujan. Saya hanya melihat pria yang lupa pada hari ulang tahun saya sedang menggendong wanita lain. Sementara hidangan ikan bumbu kuning yang pernah dia khususkan untuk saya mungkin berada di dalam kotak yang dipeluk Clara di dadanya. Saya berbalik dan kembali ke mobil. Malam itu, saya tidak pulang ke apartemen kami. Dan untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya mulai mempersiapkan kehidupan tanpa Baskara. Saya mengemudi di tengah hujan, tanpa tahu tujuan. Jalanan Jakarta berkilauan oleh lampu, setiap kali berhenti di lampu merah, bayangan Baskara menggendong Clara muncul di kaca depan. Saya tidak menangis, mungkin rasa sakitnya telah melampaui batas air mata. Hampir tengah malam, saya tiba di apartemen kecil milik Dewi. Dia membuka pintu, melihat gaun saya yang basah kuyup, lalu tanpa bertanya apa-apa, dia menarik saya masuk. Di atas meja, masih ada kue ulang tahun yang dia bawa pulang. Dewi menyalakan sebatang lilin. Buatlah permohonan. Saya menatap nyala api kecil yang bergoyang. Saya tidak tahu harus memohon apa lagi. Mohonlah untuk dirimu sendiri. Kalimat itu membuat benteng ketenangan dalam diri saya hancur berkeping-keping. Saya menangis. Bukan karena Baskara lupa ulang tahun saya, juga tidak sepenuhnya karena dia menggendong Clara. Saya menangis karena menyadari selama bertahun-tahun ini, semua keinginan saya selalu melibatkan Baskara. Sementara dalam rencananya, saya perlahan telah menjadi gangguan. Dewi duduk di samping saya, membiarkan saya menangis hingga lelah. Ketika sudah tenang, saya menceritakan semua yang saya lihat. Dia bertanya, "Kamu mau melakukan apa?" Saya menatap cincin di jari saya. "Aku belum tahu, kamu masih mau menikah dengannya?" Pertanyaan itu membuat saya terdiam. Pernikahan telah direncanakan berbulan-bulan sebelumnya. Uang muka hotel, gaun pengantin, foto prewedding, dan undangan semuanya telah dibayar. Tante Rina menantikan hari ini lebih dari siapapun.
Saya pernah berpikir bahwa dengan menikah, Baskara akan tahu batasannya dengan Clara. Tapi Dewi menatap lurus ke mata saya. Maya, pernikahan tidak bisa memperbaiki seseorang yang tidak merasa dirinya salah. Saya menunduk. Aku ingin mendengar penjelasannya. Kalau begitu, dengarkan. Tapi jangan menciptakan alasan untuk menjelaskan atas namanya. Keesokan paginya, saya kembali ke apartemen kami. Baskara sedang duduk di sofa, asbak di depannya penuh dengan puntung rokok, padahal sebelumnya dia jarang sekali merokok. Melihat saya, dia bangkit. Kamu kemana semalaman? Saya meletakkan tas. Kamu ingat semalam ada di mana? Baskara terdiam. Di kampus, hanya di kampus. Dia mengerutkan kening. Clara terkilir. Aku membantunya keluar untuk memanggil taksi. Kamu menggendongnya. Jalannya tergenang air. Dia tidak bisa berjalan. Dia mematikan telepon dariku. Baskara terdiam sejenak, lalu menjawab, Clara pikir aku sedang sibuk, jadi dia membantuku mematikannya. Itu hanya masalah kecil, jangan berlebihan. Saya tertawa. Kamu tahu saat itu adalah hari ulang tahunku? Kamu lupa ulang tahunku untuk bersama dia. Lalu kamu bilang aku berlebihan. Suara Baskara meninggi. Sudah kubilang tim ada pekerjaan. Clara cedera itu di luar dugaan. Apa kamu mau aku membiarkannya sendirian di tengah hujan? Saya menatap pria di hadapan saya. Tidak. Aku hanya mau kamu ingat, saat kamu merawatnya, ada seseorang yang juga sedang menunggumu. Baskara memalingkan wajah, kamu selalu ingin segalanya berpusat padamu. Kalimat itu membuat saya benar-benar membeku. Selama tahun-tahun tersulit kami, saya tidak pernah memintanya untuk menempatkan saya di atas orang tuanya, pendidikannya, atau masa depannya. Saya hanya berharap di hari ulang tahun saya, dia meluangkan satu malam untuk saya. Namun, hal sekecil itu pun dianggap egois. Saya bertanya, apa kamu punya perasaan pada Clara? Baskara menatapku cepat. Tidak. Lalu kenapa kalian saling mengirim pesan setiap hari? Dia mengatupkan rahangnya. Kamu memeriksa ponselku. Saya tidak menjawab. Baskara tertawa dingin. Maya, aku tidak menyangka kamu bisa sekurang ajar ini padaku, dan apa kamu menghargaiku? Kamu dan Clara tidak melakukan apapun yang salah. Dia hanya seorang gadis yang baru di dunia kerja, tidak punya pengalaman, dan tinggal jauh dari keluarga. Aku membantunya sedikit, apa masalahnya? Saya teringat tatapan Clara pada Baskara, teringat cara dia memeluk lehernya di bawah hujan. Dia membutuhkanmu, kan? Baskara tidak menjawab. Saya melanjutkan, sedangkan aku tidak membutuhkanmu, jadi kamu merasa tidak lagi penting. Wajahnya berubah. Jangan menggunakan analisis ala pebisnis untuk menilai perasaan. Saya menatapnya lama, lalu melepaskan cincin dari jari saya. Baskara segera melangkah maju. Apa yang kamu lakukan? Saya meletakkan cincin itu di atas meja. Aku butuh waktu untuk berpikir tentang pernikahan ini. Dia tersenyum sinis. Hanya karena aku membantu seorang rekan kerja, kamu mau membatalkan pernikahan? Saya tidak menjawab. Dia menatapku dengan tatapan lelah. Baik. Kalau kamu mau marah, silakan. Tapi jangan jadikan pernikahan ini sebagai ancaman. Aku punya banyak pekerjaan, tidak ada waktu untuk membujukmu terus-menerus. Baskara berganti pakaian lalu pergi. Pintu tertutup. Ruangan menjadi sunyi. Saya melihat cincin yang tergeletak di atas meja. Beberapa saat kemudian, saya membuka laptop dan meninjau kembali seluruh rencana pernikahan. Semua item dipilih oleh saya sendiri. Tanggal pernikahan saya yang tentukan, hotel saya yang cari, undangan saya yang setujui, bahkan setelan jas Baskara pun saya yang ambil karena dia bilang sibuk. Saya tiba-tiba mengerti, rumah impian itu sudah lama hanya saya yang membangunnya. Tetapi saya belum membatalkan upacara pernikahan. Sebagian karena Tante Rina, sebagian karena 12 tahun perasaan, dan sebagian lagi karena saya ingin memberi Baskara kesempatan terakhir. Saya tidak tahu bahwa di hari-hari saya diam-diam menunggunya kembali, Clara telah menyiapkan sebuah hadiah istimewa. Hadiah yang akan membuat saya melihat seluruh kebenaran tepat sebelum hari pemotretan prewedding. 3 hari setelah pertengkaran kami, Baskara kembali ke apartemen seolah tidak terjadi apa-apa. Dia meletakkan sekantong makanan di atas meja dan berkata,
Akhir pekan ini kita foto pre-wedding, jangan lupa atur jadwal kerjamu. Saya menatapnya. Kamu masih mau foto? Baskara melepaskan jam tangannya, suaranya tenang. Semuanya sudah dipesan. Masalah di antara kita hanya salah paham, tidak perlu dibesar-besarkan. Dia tidak meminta maaf, juga tidak menyebut nama Clara. Di matanya, selama rencana terus berjalan, hubungan kami akan kembali normal dengan sendirinya. Saya bertanya, kalau aku tidak mau foto, bagaimana? Baskara berhenti sejenak, lalu mengerutkan kening. Maya, kamu sudah 30 tahun, jangan bersikap seperti anak kecil. Sebuah kalimat yang sangat ringan tetapi cukup membuat hati saya semakin dingin. Saya tidak berdebat lagi. Saya setuju untuk datang ke sesi pemotretan. Bukan karena sudah memaafkan, tetapi karena ingin melihat apakah Baskara benar-benar masih memiliki sesuatu yang pantas saya pertahankan. Keesokan paginya, resepsionis perusahaan menelepon, memberitahu ada yang mengirimkan sebuah kotak hadiah untuk saya. Kotak itu dibungkus kertas berwarna krem, tanpa nama pengirim. Di dalamnya ada sebuah buku catatan, sebuah USB, dan sebuah kartu kecil. Saya langsung mengenali buku catatan itu. Itu adalah buku resep masakan ibu saya. Setelah ibu meninggal, saya memberikannya pada Baskara karena dia bilang ingin belajar memasak makanan kesukaan saya. Selama bertahun-tahun, buku itu disimpan di laci khusus kami. Tapi sekarang, buku itu ada di dalam sebuah kotak tanpa nama pengirim. Saya membuka kartunya. Kak Maya, aku kembalikan barang Mas Baskara yang tertinggal di tempatku. Aku pikir ini adalah kenang-kenangan penting, jadi tidak berani menyimpannya lama. Tidak ada tanda tangan di bawahnya, tetapi saya tahu siapa pengirimnya. Dewi duduk di seberang saya, raut wajahnya langsung berubah. Buku ini sudah berapa lama di tempatnya? Saya tidak menjawab. Saya memasukkan USB ke laptop. Di dalamnya ada sebuah folder foto bernama Perjalanan Survei Yogyakarta. Setiap foto yang muncul membuat tangan saya semakin dingin. Baskara dan Clara berdiri berdampingan di depan sebuah rumah tradisional Jawa. Baskara menunduk, memasangkan tali helm untuknya. Clara bersandar di bahunya, tertidur di dalam mobil. Mereka berdua duduk makan di sebuah warung kecil di tepi sungai. Di depan Clara, ada sepiring ikan bumbu kuning yang disajikan dengan indah. Di foto terakhir, dia mengenakan jaket Baskara, berdiri di balkon hotel dengan latar belakang lampu kota di malam hari. Saya melihat tanggal pengambilan foto itu. Itu adalah minggu di mana Baskara bilang harus pergi ke Bandung untuk menghadiri seminar industri. Dewi menggenggam tanganku. Telepon dia sekarang. Saya menggeleng. Belum perlu. Di USB ini masih ada rekaman suara. Saya memutarnya. Suara Clara terdengar lebih dulu. Kalau Kak Maya tahu Mas ada di sini bersamaku, apa dia akan marah? Setelah beberapa detik hening, suara Baskara menjawab, dia sibuk sekali. Lagi pula, dia tidak peduli dengan hal-hal kecil seperti ini. Clara tertawa kecil. Menurutku Kak Maya itu kuat sekali. Kalau aku tidak bisa hidup tanpa Mas. Baskara tidak langsung menjawab. Beberapa saat kemudian, dia berkata, kamu berbeda darinya. Hanya 4 kata itu saja, sudah cukup untuk menghancurkan semua harapan terakhir dalam diri saya. Saya tidak tahu sejauh mana hubungan mereka, tetapi itu tidak lagi penting. Baskara telah mengizinkan wanita lain masuk ke bagian terdalam dari hubungan kami. Dia membawa kenang-kenangan ibu saya untuk memasak bagi wanita itu, berbohong tentang perjalanan dinasnya, lalu menikmati perasaan dibutuhkan olehnya. Dewi bertanya, kamu akan membatalkan pernikahan sekarang juga? Saya menatap layar. Belum. Aku tidak mengerti apa yang kamu tunggu. Saya mematikan laptop. Aku ingin tahu sampai sejauh mana dia akan berbohong. Sore itu, saya membawa buku resep itu pulang dan meletakkannya kembali di tempat semula. Ketika Baskara pulang, saya bertanya, seminar di Bandung bulan lalu lancar. Mas? Dia sedang menuang air, gerakannya tidak berhenti sama sekali. Lumayan. Sebagian besar isinya materi lama. Apa sempat mampir ke tempat lain? Tidak. Jadwalnya padat seharian, tidak ada waktu. Saya menatapnya. Jadi, kamu tidak pernah ke Yogyakarta?
Baskara menoleh, sorot matanya sedikit goyah. Kenapa kamu bertanya begitu? Hanya teringat kamu pernah bilang mau mengajakku pulang ke Yogyakarta. Dia menghela napas, lalu melembutkan suaranya. Setelah menikah, aku akan mengajakmu pergi. Janji itu terdengar persis seperti janji-janji yang pernah dia ucapkan selama 12 tahun. Nanti aku akan menebusnya, nanti aku akan punya waktu, nanti aku akan mengajakmu pergi. Tetapi dalam semua nanti itu, orang yang menerima perhatiannya selalu orang lain. Saya melangkah ke hadapannya. Baskara, kalau suatu hari aku tahu kamu berbohong, menurutmu apa yang akan aku lakukan? Dia menatapku beberapa detik, lalu tersenyum. Kamu ini berpikir yang aneh-aneh lagi. Aku tidak berpikir aneh-aneh. Aku memberimu kesempatan untuk jujur. Wajah Baskara perlahan menjadi dingin. Aku tidak suka diinterogasi di rumahku sendiri. Dia masuk ke ruang kerja, menutup pintu tepat di depan wajah saya. Saya berdiri di luar, tidak lagi merasakan sakit seperti sebelumnya. Di hari pemotretan prewedding, Baskara tetap datang terlambat lebih dari 1 jam. Dia bilang Clara punya masalah dengan dokumen, jadi dia harus membantunya. Fotografer meminta dia memeluk saya dari belakang. Baskara menurut, tetapi saat kamera baru saja berkedip, ponselnya bergetar. Dia segera melepaskan saya untuk memeriksanya. Saya melihat foto di layar kamera. Di foto itu, saya sedang tersenyum, tetapi pria di samping saya telah memalingkan pandangannya ke tempat lain. Tepat pada saat itu, saya tahu saya tidak akan membatalkan pernikahan ini secara diam-diam. Saya akan melangkah ke altar. Saya akan berdiri di hadapan semua orang yang pernah menyaksikan cinta kami. Dan saya akan mengakhiri janji 12 tahun ini dengan tangan saya sendiri, tepat di tempat yang seharusnya menjadi puncaknya. 2 minggu sebelum pernikahan, saya diam-diam menyewa sebuah apartemen di dekat Ancol. Saya memindahkan beberapa set pakaian, dokumen pribadi, dan barang-barang terpenting lainnya ke sana. Semua dilakukan saat Baskara berada di kampus. Dia tidak menyadarinya. Mungkin dia sudah terlalu terbiasa dengan keberadaan saya sehingga tidak pernah berpikir suatu hari saya akan benar-benar pergi. Saya juga pergi ke bank untuk mengubah pengaturan pembayaran otomatis, memisahkan biaya-biaya bersama, dan menyelesaikan dokumen terkait apartemen yang kami tinggali. Apartemen itu atas nama saya. Saya membelinya 3 tahun lalu ketika perusahaan mulai menghasilkan keuntungan yang stabil. Awalnya, saya ingin memberi kejutan pada Baskara. Saya pernah membayangkan kami berdua memilih warna cat, membeli meja makan bersama, dan berdebat di mana harus meletakkan rak buku. Tetapi pada hari serah terima kunci, Baskara hanya datang melihat tidak sampai 20 menit. Dia berkeliling sebentar lalu berkata, "Kamu memang benar-benar punya uang, ya?" Tidak ada ucapan selamat, tidak ada pelukan. Juga tidak ada kegembiraan atas rumah yang pernah kami janjikan akan dibangun bersama. Saya masih menghibur diri dengan berpikir dia sibuk. Baru saat inilah saya mengerti, orang sering menggunakan 2 kata sibuk untuk menutupi banyak hal, termasuk ketidakpedulian. Semakin dekat hari pernikahan, Tante Rina semakin bahagia. Beliau menelepon saya setiap malam, bertanya apakah persiapan sudah cukup, atau apakah perlu bantuannya untuk membereskan barang. Setiap kali mendengar suaranya, hati saya terasa berat. Saya tidak membenci Tante Rina. Jika bukan karena beliau, masa muda saya mungkin akan jauh lebih dingin. Tetapi justru karena saya menghargainya, saya semakin tidak ingin melanjutkan pernikahan yang hanya untuk membuatnya bahagia. 3 hari sebelum upacara, Tante Rina datang membawakan sebuah gelang giok. Ini peninggalan ibu Tante. Tante selalu ingin memberikannya pada menantu Tante. Saya tidak berani menerimanya. Tante simpan saja, ini barang berharga. Beliau menggenggam tanganku. Tidak ada barang yang lebih berharga darimu. Sejak kamu datang ke rumah Tante, Tante sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Saya menunduk agar beliau tidak melihat mata saya yang memerah. Tante Rina memakaikan gelang itu di pergelangan tangan saya lalu tersenyum. Nanti kalau Baskara membuatmu sedih, bilang saja pada Tante, biar Tante yang mengurusnya. Saya tidak tahu harus menjawab apa. Orang yang membuat saya paling sedih justru adalah orang yang paling beliau sayangi. Malam sebelum hari pernikahan, Baskara pulang sangat larut. Saya sedang memeriksa kembali daftar tamu.
Dia membuka lemari, mengambil pakaian, lalu berkata besok harus datang lebih awal ke hotel. Kamu tahu acaranya mulai jam berapa? Tanyaku. Jam 11 kan? Saya menatapnya. Jam 10 upacaranya. Baskara terdiam sejenak. Aku salah ingat. Akhir-akhir ini terlalu banyak pekerjaan. Ponselnya bergetar. Dia membalikkan layarnya, tetapi saya sudah melihat nama Clara. Dia masih mengirimimu pesan? Baskara menghela napas. Hanya urusan pekerjaan. Besok dia datang? Dia menatapku dengan ekspresi tidak suka. Dia rekan kerjaku. Sudah diundang, tentu saja akan datang. Saya mengangguk. Apa kamu pernah berpikir dia akan sedih melihatmu menikah? Baskara meletakkan ponselnya. Maya, besok hari pernikahan kita. Apa kamu harus membahas hal-hal ini? Aku hanya ingin mendengar satu jawaban jujur. Apa kamu masih mencintaiku? Baskara tidak langsung menjawab. Dia berjalan ke dekat jendela, terdiam sangat lama sebelum berkata, kita sudah bersama selama 12 tahun. Kalau tidak menikah denganmu, aku menikah dengan siapa? Jawaban itu membuat hati saya benar-benar tenang. Saya bertanya apakah dia masih cinta, dia menjawab dengan kebiasaan, waktu, dan tanggung jawab. Dalam kalimatnya tidak ada cinta, hanya ada asumsi bahwa setelah 12 tahun, saya secara otomatis harus menjadi istrinya. Baskara berbalik, masih ada yang mau kamu tanyakan? Saya menggeleng. Tidak ada lagi. Malam itu, saya berbaring di sampingnya tetapi tidak tidur. Baskara memunggungi saya. Tidak sampai 10 menit, napasnya sudah teratur. Saya memandangi punggung itu hingga pagi menjelang. Di usia 17 tahun, punggung Baskara pernah membuat saya merasa aman. Di usia 30 tahun, punggung itu justru membuat saya mengerti bahwa kami telah terpisah begitu jauh. Keesokan paginya, penata rias datang sangat awal. Saya mengenakan gaun pengantin yang telah saya pilih selama 3 bulan, duduk di depan cermin menatap diri sendiri. Wajah di cermin sangat cantik tetapi terasa asing. Dewi berdiri di belakang, dengan lembut meletakkan tangannya di bahu saya. Kamu masih bisa berhenti sebelum melangkah ke altar. Saya menatapnya melalui cermin. Aku memang tidak berniat menikah. Dewi tertegun. Lalu kenapa masih memakai gaun ini? Saya tersenyum tipis. Karena ada kata-kata yang harus diucapkan di tempat yang semestinya. Hotel di tepi Teluk Jakarta itu dihiasi dengan bunga putih dan lampu kristal. Semuanya persis seperti mimpi yang pernah saya lukiskan. Hanya saja, pengantin prianya datang terlambat hampir 40 menit. Ketika muncul, Baskara tidak meminta maaf. Dia hanya merapikan dasinya dan berkata, Clara ada masalah dengan dokumen proyek, aku harus membantunya. Saya menatapnya. Tepat sebelum upacara pernikahan, dia menjadi tidak sabar. Aku sudah di sini, kan? Jangan mulai lagi. Pada saat itu, saya tidak lagi ragu. Upacara dimulai. Saya berjalan di atas karpet yang ditaburi bunga putih. Di depan sana adalah pria yang pernah saya cintai lebih dari diri saya sendiri. Ketika kami berdiri berhadapan, Baskara masih terus melirik jam tangannya. Ponsel di saku jasnya bergetar. Dia berbisik di telinga saya, meminta MC untuk mempercepat acara karena dia harus kembali ke kampus. Pembawa acara bertanya apakah saya bersedia menjadi istri Baskara. Saya melepaskan veil saya. Seluruh ruangan hening. Saya menatap lurus ke matanya. Saya tidak bersedia. Wajah Baskara berubah dalam beberapa detik, dari terkejut menjadi marah. Permainan apa yang sedang kamu mainkan? Saya melepaskan cincin dan meletakkannya di telapak tangannya. Baskara, selama 12 tahun aku telah menepati janjiku, tapi kamu tidak. Dia mencengkeram pergelangan tanganku. Kalau ada masalah, kita bicarakan di rumah, jangan buat aku malu. Saya melepaskan tangannya. Hal yang paling kamu takuti, tetap saja hanya kehilangan muka. Saya beralih ke Tante Rina, menunduk meminta maaf, lalu melangkah turun dari panggung. Di belakang, Baskara memanggil nama saya di tengah hiruk-pikuk. Saya tidak menoleh, karena saya tahu, jika saya menoleh sekali lagi, saya mungkin akan teringat pada pemuda 17 tahun itu. Tapi pria yang berdiri di altar hari itu bukan lagi pemuda itu. Dia hanyalah seorang pria yang terbiasa menerima cinta saya,
tanpa tahu cara menghargainya lagi. Ketika pintu hotel tertutup di belakang saya melangkah lurus ke dalam hujan. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya tidak mengejar Baskara. Saya memilih berjalan ke arah yang berlawanan. Saya kembali ke apartemen dekat pantai, menutup rapat tirai, dan mematikan telepon. Gaun pengantin diletakkan di atas kursi, ujungnya masih basah oleh air hujan. Saya memandangnya lama tetapi tidak menangis. Mungkin saya sudah cukup menangis di malam-malam saat Baskara memunggungi saya, di hari ulang tahun yang hanya menyisakan kursi kosong, dan di saat saya melihatnya dengan lembut menggendong Clara di bawah hujan. Sekarang, yang tersisa hanyalah kelelahan. Saya tidur panjang. Ketika terbangun, hari sudah sore. Begitu telepon dihidupkan, puluhan panggilan tak terjawab dan pesan tak terhitung jumlahnya muncul. Teman-teman bertanya di mana saya. Kerabat menyalahkan saya karena membuat keluarga malu. Tante Rina hanya mengirim satu baris pesan singkat, yang penting kamu selamat. Kapanpun kamu siap, hubungi tante. Pesan dari Baskara ada di paling atas. Kamu di mana? Setengah jam kemudian, dia mengirim pesan lagi, kita perlu bicara. Terakhir, sebuah kalimat penuh amarah, Maya, jangan pikir dengan diam kamu bisa menyelesaikan semuanya. Saya belum sempat meletakkan telepon ketika Baskara menelepon. Saya mengangkatnya. Kamu di mana? Suaranya serak tetapi ketidaksabarannya masih utuh. Di tempat yang tidak perlu kamu tahu. Baskara terdiam beberapa detik, lalu menggeram. Kamu tahu kemarin aku harus menjelaskan pada berapa banyak orang? Orang tuaku ditanyai oleh kerabat sampai tidak berani keluar rumah. Saya memejamkan mata. Kamu menelepon hanya untuk membicarakan itu? Memangnya apa lagi? Kamu pergi di tengah upacara tanpa alasan yang jelas. Kamu mau aku bereaksi bagaimana? Saya tertawa. Aku sudah memberimu banyak kesempatan untuk jujur. Dia langsung bertanya, kamu bicara tentang Clara lagi. Aku belum menyebut namanya. Ujung telepon tiba-tiba hening. Beberapa saat kemudian, dia merendahkan suaranya. Antara aku dan Clara tidak ada apa-apa. Aku akui ada beberapa hal yang membuatmu salah paham, tapi kamu tidak bisa, karena itu mengingkari 12 tahun kita. Saya berjalan ke balkon. Lautan di bawah berwarna abu-abu dingin. Perjalanan dinas ke Bandung lancar, Mas? Baskara tidak menjawab. Saya bertanya lagi. Atau haruskah aku bertanya? Perjalanan ke Yogyakarta bersama Clara menyenangkan. Napasnya menjadi berat. Siapa yang memberitahumu? Tidak penting. Dia mengirim foto padamu, kan? Maya, jangan biarkan orang luar memprovokasimu. Orang luar? Saya mencengkeram telepon. Baskara, kamu membohongiku tentang sebuah perjalanan. Kamu membawa buku resep ibuku untuk memasak baginya. Kamu tinggal di hotel yang sama dengannya, lalu pulang menatap lurus ke mataku dan berkata kamu tidak pernah ke Yogyakarta. Baskara buru-buru menjelaskan, timku mengubah jadwal survei. Aku tidak bilang karena tahu kamu akan berpikir macam-macam. Hotelnya penuh jadi semua orang tinggal di satu tempat, bukan hanya kami berdua. Lalu kenapa kamu berbohong? Aku hanya ingin menghindari pertengkaran. Saya tertawa, tetapi air mata mulai terasa panas di sudut mata. Kamu berbohong untuk menghindari pertengkaran, lalu terus melakukan hal-hal yang menyakitiku. Pada akhirnya, yang salah tetap aku karena aku mengetahuinya. Baskara kehilangan kesabaran. Sudah kubilang aku tidak selingkuh. Kenapa kamu terus memaksaku mengakui sesuatu yang tidak ada? Selingkuh tidak hanya dimulai saat dua orang masuk ke dalam satu kamar. Saya mendengar napasnya yang berat. Maya, kamu terlalu lama berbisnis, jadi semuanya ingin kamu analisis dan kontrol. Perasaan itu bukan kontrak. Benar, perasaan bukan kontrak. Makanya aku tidak bisa menggunakan 12 tahun yang telah berlalu untuk memaksakan diriku bertahan lebih lama. Suara Baskara tiba-tiba melembut. Tenanglah dulu. Beberapa hari lagi aku akan menjemputmu. Kita pilih tanggal lain untuk mengadakan pernikahan lagi. Saya kira saya salah dengar. Kamu masih mau mengadakannya lagi? Masa hanya karena emosi sesaat kita putus? Aku akan jelaskan pada semua orang bahwa kamu stres jadi kehilangan kendali. Bahkan sampai saat ini, dia masih berpikir saya hanya sedang merajuk. Saya berkata perlahan, kita sudah berakhir. Baskara terdiam lama. Maya,
Jangan gunakan kata putus untuk mengancamku. Aku tidak mengancam. Dia tertawa dingin. 12 tahun, Maya. Semua orang tahu kamu tidak bisa meninggalkanku. Kalimat itu seperti tusukan pisau terakhir yang memutus benang, yang selama ini enggan saya lepaskan. Kamu percaya aku tidak bisa pergi, makanya kamu tidak perlu menghargaiku, kan? Aku tidak bermaksud begitu. Tapi kamu hidup seperti itu selama bertahun-tahun. Baskara merendahkan suaranya. Aku beri kamu waktu untuk berpikir. Kalau amarahmu sudah reda, hubungi aku. Tidak perlu Baskara, aku sudah mengembalikan cincinnya. Apartemen lama itu atas namaku, tapi kamu bisa tinggal di sana selama sebulan untuk mencari tempat baru. Biaya-biaya bersama sudah kupisahkan, barang-barangmu tidak akan kusentuh. Suara Baskara langsung menjadi panik. Kamu sudah mempersiapkan ini dari awal? Benar. Jadi, upacara kemarin bukan emosi sesaat. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Panggilan berakhir dalam keheningan. Malamnya, saya bertemu Tante Rina di sebuah warung makan kecil di tepi sungai. Beliau datang dengan mata bengkak, memesankan semua makanan kesukaan saya. Beliau tidak menyalahkan saya, hanya menggenggam tangan saya. Tante tidak bertanya apa yang telah kamu lalui. Tante hanya ingin tahu, apa masih ada cara untuk menyelamatkan kalian berdua? Saya menatap wanita yang pernah memberiku sebuah rumah, rasa sakit menyelimuti. Maafkan Maya, Tante, tapi Maya tidak bisa kembali. Tante Rina menunduk, menyeka air mata. Baskara bilang tidak ada apa-apa antara dia dan gadis itu. Maya juga pernah percaya begitu. Beliau menggenggam tanganku lebih erat. Apa kamu punya bukti? Saya tidak langsung menjawab. Saya sebenarnya ingin semuanya berakhir dalam diam. Menjaga sedikit harga diri terakhir untuk Baskara dan untuk 12 tahun saya sendiri. Tetapi tepat pada saat itu, layar ponsel Tante Rina menyala. Seorang kerabat mengirim foto Baskara dan Clara berpelukan dalam perjalanan ke Yogyakarta, disertai pertanyaan yang sinis. Tante Rina menatap foto itu, seluruh wajahnya pucat pasi. Beliau mengangkat kepala, suaranya bergetar. Besok, kamu pulang ke rumah bersama Tante. Tante ingin Baskara sendiri yang menjelaskan semuanya di depan kita semua. Saya melihat tatapan tegasnya, dan mengerti bahwa keheningan yang coba saya pertahankan tidak lagi berarti. Keesokan harinya, saya akan kembali ke rumah yang pernah menaungi saya, bukan untuk memohon cinta, tetapi untuk membuka kebenaran dan menutup utang budi yang telah mengikat saya selama 12 tahun. Sore berikutnya, saya kembali ke apartemen Tante Rina. Begitu pintu terbuka, aroma ikan bumbu kuning dari dapur membuat langkah saya terhenti. Itu adalah masakan yang Tante Rina pelajari dari buku resep ibu saya. Selama bertahun-tahun, setiap kali saya sedih, beliau akan memasaknya dan dengan lembut memanggil saya untuk makan bersama. Hari ini, masakan itu masih ada, tetapi rumah ini bukan lagi tempat saya bisa kembali. Di ruang tamu, ada Om Hartono, Baskara, dan 4 kerabat dekat. Bibi yang pernah mengkritik saya di upacara pernikahan duduk tepat di samping Baskara, wajahnya tidak senang. Begitu melihat saya, dia langsung berkata, "Kalau ada masalah, selesaikan baik-baik di dalam rumah." Anak gadis kabur di tengah pernikahan membuat seluruh keluarga malu, sekarang malah menyuruh semua orang duduk di sini menunggu. Tante Rina menoleh. "Mbak, tolong jangan bicara lagi." Beliau menarik saya duduk di sampingnya dan menggenggam erat tangan saya. "Maya, hari ini Tante memanggil semua orang bukan untuk memaksamu kembali. Tante hanya ingin semuanya jelas." Baskara duduk di seberang saya, wajahnya kuyu. Dia menatap saya, sejak saya masuk, tetapi tidak bersuara. Om Hartono menumpukan kedua tangannya di lutut. "Baskara, kamu bicara dulu." Baskara menarik napas dalam-dalam. "Aku sudah jelaskan. Antara aku dan Clara tidak ada hubungan asmara. Kami hanya bekerja bersama. Beberapa tindakan mungkin membuat Maya salah paham, tapi aku tidak pernah berniat mengkhianatinya." Bibi itu langsung menyahut, "Nah, kan, laki-laki bekerja di luar, mana bisa menghindari kontak dengan rekan kerja perempuan. Maya ini terlalu membesar-besarkan masalah." Saya menatapnya. Jika suami Bibi bilang pergi ke Bandung tapi kenyataannya ada di hotel di Yogyakarta dengan wanita lain, apa Bibi akan menganggapnya masalah kecil? Bibi itu terdiam. Baskara mengerutkan kening.
Sudah kubilang perjalanan itu ada perubahan jadwal. Saya mengeluarkan tablet dari tas dan meletakkannya di atas meja. Kalau begitu, jelaskan ini. Foto pertama muncul. Baskara sedang memasangkan tali helm untuk Clara di depan sebuah rumah tradisional di Yogyakarta. Jarak mereka begitu dekat, tidak seperti rekan kerja. Foto kedua adalah adegan Clara tertidur di bahunya di dalam mobil. Foto ketiga, mereka makan malam di tepi sungai. Di depan Clara, ada sepiring ikan bumbu kuning yang dimasak menurut resep ibu saya. Foto terakhir, Clara mengenakan jaket Baskara, berdiri di balkon hotel menjelang tengah malam. Ruangan menjadi sunyi, Tante Rina menatap putranya, suaranya bergetar. Jelaskan, Nak, kenapa kamu ada di sana bersamanya? Baskara mengepalkan tangannya. Tim survei ada banyak orang. Foto-foto ini hanya menangkap kami berdua, jadi menimbulkan salah paham. Saya memutar rekaman suara. Suara Clara terdengar jelas. Kalau Kak Maya tahu Mas ada di sini bersamaku, apa dia akan marah? Lalu suara Baskara, dia sibuk sekali. Lagi pula, dia tidak peduli dengan hal-hal kecil seperti ini. Clara tertawa. Kalau aku tidak bisa hidup tanpa Mas. Baskara menjawab, kamu berbeda darinya. Ketika rekaman berakhir, wajah Om Hartono menjadi sangat serius. Baskara, seperti ini kamu masih bilang tidak ada apa-apa? Baskara sontak berdiri. Rekaman itu dipotong. Kalian tidak tahu konteksnya saat itu. Saya menatapnya. Konteks apa yang membuat seorang pria yang akan menikah berbohong pada tunangannya untuk pergi bersama wanita lain? Dia menoleh padaku. Kamu sudah punya semua ini sebelum pernikahan. Kenapa tidak bertanya langsung padaku? Aku sudah bertanya. Kamu ingat? Aku bertanya bagaimana seminar di Bandung, kamu bilang jadwalnya padat. Aku bertanya apa kamu pernah ke Yogyakarta, kamu menatap lurus ke mataku dan bilang tidak. Aku bahkan bertanya, kalau suatu hari aku tahu kamu berbohong, apa yang akan aku lakukan? Kamu justru menuduhku menginterogasimu di rumahmu sendiri. Baskara membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata-kata. Saya membuka folder lain, berisi tangkapan layar percakapan selama berbulan-bulan. Ucapan selamat pagi, pengingat makan, janji Baskara untuk mengajak Clara makan, menghiburnya saat sedih, dan berkata bahwa dia akan selalu ada untuknya. Saya tidak membaca semuanya, saya hanya membuka 3 foto terakhir. Foto pertama diambil tepat di hari ulang tahun saya. Baskara duduk di samping Clara, menyendokkan ikan bumbu kuning ke mangkuknya. Foto kedua, diambil pada hari saya sendirian pergi ke hotel untuk finalisasi jadwal pernikahan. Baskara bilang harus menghadiri seminar, tetapi di foto, dia sedang bersama Clara naik perahu di sungai. Foto ketiga, diambil pada hari saya mencoba gaun pengantin. Baskara bilang harus merevisi proyek, tetapi dia justru muncul bersama Clara di sebuah taman hiburan di puncak. Saya menatapnya. Ulang tahunku, kamu bersamanya. Hari memilih jadwal nikah, kamu bersamanya. Hari mencoba gaun pengantin, kamu tetap bersamanya. Tepat sebelum upacara, kamu terlambat karena dokumennya. Baskara, dalam pernikahan yang kamu bilang ingin kita bangun ini, di mana posisiku? Wajahnya pucat pasi. Dia hanya bisa menjawab dengan suara serak, aku tidak mencintainya. Saya mengangguk. Mungkin kamu tidak mencintai Clara. Kamu hanya mencintai perasaan saat dia menatapmu seolah kamu tak tergantikan. Kamu butuh gadis lemah untuk membuktikan bahwa kamu kuat. Semakin aku sukses, kamu semakin merasa keberadaanku melukai harga dirimu. Baskara menggeleng. Bukan begitu. Kenapa saat aku membantu keluargamu, kamu marah? Tapi saat Clara membawakan semangkuk sup, kamu terharu. Kenapa setiap kesuksesanku membuatmu tidak nyaman, tapi satu pujian darinya membuatmu senang seharian? Baskara tidak menjawab. Tante Rina berdiri, tangannya yang gemetar menunjuk putranya. Beginikah cara ibu membesarkanmu? Beliau tidak memukulnya, tetapi tatapan kecewanya sudah cukup untuk membuat Baskara menunduk dalam. Bibi yang tadi membelanya kini terdiam. Saya berdiri. Saya membawa semua ini bukan untuk balas dendam atau membuat Baskara malu. Saya hanya ingin semua orang mengerti bahwa saya pergi bukan karena emosi sesaat.
Selama 12 tahun, saya telah hidup dengan sepenuh hati untuk keluarga ini. Saya membayar biaya rumah sakit Om, menemani Baskara melewati tahun-tahun sulit, merawat tante dan Om seperti orang tua sendiri, dan menyiapkan rumah untuk masa depan kami. Saya tidak merasa berutang pada siapapun lagi. Tante Rina menangis, memeluk lenganku. Tante tahu, tante minta maaf, nak. Baskara melangkah maju. Maya, aku tahu aku salah. Aku akan menghentikan semua kontak dengan Clara. Aku mohon, beri aku satu kesempatan lagi. Saya menatap pria yang pernah menjadi seluruh masa muda saya. Jika hanya dengan menghapus satu nomor telepon bisa memperbaiki segalanya, mungkin aku tidak akan pergi. Masalahnya tidak pernah hanya tentang Clara. Masalahnya adalah kamu tahu aku akan terluka, tetapi kamu tetap memilih melakukannya. Baskara hendak menahan saya mundur selangkah. 12 tahun yang lalu, kamu menyelamatkanku dari lorong yang gelap. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku juga telah melakukan semua yang kubisa untukmu dan keluargamu. Kita tidak lagi saling berutang. Saya menunduk memberi hormat pada Tante Rina dan Om Hartono, lalu berbalik menuju pintu. Di belakang, Baskara memanggil nama saya dengan suara putus asa. Kali ini, saya tetap tidak menoleh, karena utang terakhir telah lunas. Sejak saat itu, saya bukan lagi gadis yang hidup demi balas budi. Saya hanyalah Maya, yang harus bertanggung jawab atas sisa hidupnya sendiri. Setelah pertemuan hari itu, Baskara tidak lagi menelepon untuk menyalahkan saya. Dia beralih menunggu di lobi apartemen saya. Hari pertama, dia membawa buket bunga krisan putih, bunga kesukaan ibu saya. Hari kedua, dia membawa sekotak ikan bumbu kuning buatannya sendiri. Sampai hari ketiga, saat saya pulang kerja, dia masih duduk di bangku taman di seberang pintu masuk. Pakaiannya kusut dan matanya menunjukkan guratan merah. Saya berjalan melewatinya. Maya, dia bangkit dan berlari mengejar. Saya berhenti, tetapi tidak menoleh. Kamu mau bicara apa? Dia menyodorkan kotak di tangannya. Aku memasak makanan kesukaanmu, sesuai dengan resep ibumu. Saya melihat kotak itu, lalu menggeleng pelan. Kamu pernah menggunakan resep yang sama untuk memasak bagi Clara. Wajahnya menegang. Aku minta maaf. Ada hal-hal yang sekali salah dibagikan, tidak akan bisa kembali memiliki makna yang sama. Baskara menurunkan tangannya, aku sudah menghapus semua kontak dengannya. Aku juga sudah meminta keluar dari tim riset bersama. Saya bertanya, kamu melakukan itu karena sadar telah berbuat salah, atau karena aku sudah pergi? Dia menatapku lama. Apa bedanya? Ada, jika kamu berubah hanya karena takut kehilanganku, maka saat aku kembali dan semuanya stabil, kamu akan kembali menjadi dirimu yang dulu. Baskara melangkah lebih dekat. Aku akui, aku egois. Aku suka perasaan dibutuhkan oleh Clara. Di dekatnya, aku merasa berguna. Dan di dekatku, dia terdiam. Saya menatap lurus ke matanya. Di dekatku, kamu merasa kalah. Baskara menunduk, aku tidak mau mengakuinya. Tapi memang begitu, untuk pertama kalinya, dia mengucapkan kebenaran tanpa pembelaan. Dia bercerita bahwa setiap kali mendengar saya berhasil mendapatkan kontrak besar, dia merasa bangga sekaligus takut. Semakin saya maju, dia semakin merasa diam di tempat. Alih-alih berusaha mengejar, dia justru ingin saya melambat. Dia cemburu pada orang yang dia cintai. Dia pernah berharap salah satu proyek saya gagal, agar saya kembali membutuhkannya seperti di usia 17 tahun. Ketika Clara muncul, dia terus-menerus meminta bantuannya, memujinya hebat, dan mengatakan bahwa tanpanya dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Kata-kata itu membuatnya menemukan kembali perasaan menjadi penyelamat. Baskara mencengkeram kotak di tangannya. Aku tidak mencintainya. Aku hanya kecanduan perasaan dikagumi olehnya. Saya menjawab pelan. Tapi untuk menjaga perasaan itu, kamu mengkhianati kepercayaanku. Dia memejamkan mata. Aku tahu. Saya pernah berpikir, jika suatu hari Baskara mau mengakui seluruh kebenarannya, hati saya akan luluh. Tetapi ketika hari itu benar-benar datang, saya hanya merasa sedih. Dia akhirnya mengerti apa yang telah dia lakukan, tetapi kedewasaan itu datang setelah cinta saya habis terkuras. Baskara bertanya dengan sangat pelan, kita tidak punya kesempatan lagi,
Saya menatap laut di kejauhan. Jika aku kembali hanya karena kamu menyesal, aku akan hidup selamanya dalam ketakutan. Setiap kali kamu bersikap dingin, aku akan berpikir apakah ada Clara lain yang muncul. Setiap kali kamu bilang sibuk, aku akan bertanya-tanya kamu ada di mana. Itu bukan kehidupan yang aku inginkan. Dia buru-buru berkata, aku akan tunjukkan ponselku, aku akan laporkan jadwalku, aku akan melakukan apa saja agar kamu percaya. Saya menggeleng. Aku tidak mau menjadi orang yang harus memeriksa ponsel suaminya untuk merasa tenang. Kepercayaan bukanlah kunci yang bisa diganti baru setelah dirusak. Baskara berdiri mematung. Saya melangkah masuk ke lobi. Sebelum pintu lift tertutup, dia tiba-tiba berteriak, Maya, aku takut kehilanganmu. Saya menatapnya melalui celah pintu yang menyempit. Tidak, Baskara. Kamu takut kehilangan seseorang yang mencintaimu tanpa syarat. Sedangkan diriku yang sekarang, kamu belum pernah benar-benar belajar untuk mencintainya. Pintu tertutup. Keesokan paginya, Dewi memberitahuku bahwa Clara datang ke kantor. Dia duduk di ruang tamu, wajahnya pucat dan matanya bengkak. Begitu melihat saya, dia langsung berdiri. Aku ingin minta maaf, Kak. Saya duduk di seberangnya. Kamu minta maaf untuk apa? Clara menggigit bibir. Karena telah membuat kakak dan Mas Baskara putus. Saya menatapnya dengan tenang. Kamu terlalu tinggi menilai dirimu. Hubungan kami sudah bermasalah jauh sebelum kamu muncul. Dia menunduk. Aku tahu Mas Baskara punya pacar, tapi dia selalu bilang kakak sangat sibuk, sangat kuat. Tidak butuh dia. Aku pikir di antara kalian hanya tersisa kebiasaan. Jadi kamu merasa berhak untuk masuk? Clara buru-buru menggeleng. Awalnya aku hanya mengaguminya. Lalu aku sadar setiap kali menyebut kakak, dia selalu tampak tidak nyaman. Aku pikir dia tidak bahagia. Saya menatap gadis di hadapan saya. Orang yang tidak bahagia bisa mengakhiri hubungan lama sebelum memulai yang baru. Tidak ada yang boleh menggunakan ketidakpuasan orang lain untuk membenarkan tindakan melewati batas. Clara menangis. Aku mengirim foto-foto itu pada kakak karena aku ingin dia memilih. Saya sudah menduganya. Dia tidak hanya ingin memamerkan keakraban, dia ingin memaksa Baskara meninggalkan saya. Tapi hasilnya tidak seperti yang dia harapkan. Dia memilihmu, Kak. Saya menggeleng. Dia tidak memilihku. Dia hanya panik ketika menyadari orang yang selalu ada di sana telah benar-benar pergi. Clara menyeka air matanya. Dia menyalahkanku karena telah menghancurkan hidupnya. Dia memintaku keluar dari tim riset. Sekarang semua orang di kampus tahu. Saya menatapnya lama. Kamu datang ke sini karena ingin aku membantumu? Dia menunduk dalam-dalam. Aku hanya ingin kakak bilang padanya bahwa ini semua bukan salahku sendiri. Saya menjawab dengan tenang, benar, ini bukan salahmu sendiri. Tapi bagian tanggung jawabmu, tetap harus kamu hadapi sendiri. Saya tidak membalas dendam pada Clara, juga tidak menyebarkan masalahnya. Saya hanya memintanya meninggalkan kantor dan tidak pernah mencari saya lagi. Sore itu, saya mendapat kabar bahwa perusahaan memenangkan tender desain untuk sebuah resor besar di Labuan Bajo. Proyek itu akan berjalan hampir setahun dan membutuhkan saya untuk mengawasinya secara langsung. Dewi bertanya, apakah saya mau pergi? Saya memandangi kota di luar jendela. Tempat ini menyimpan terlalu banyak kenangan. Mungkin sudah saatnya saya benar-benar memulai lembaran baru. Malam itu, saya membereskan barang bawaan. Di laci paling bawah, ada jepit rambut berbentuk bunga krisan yang diberikan Baskara saat kami berusia 17 tahun. Saya menggenggamnya lama di telapak tangan, lalu memasukkannya ke dalam sebuah kotak. Saya tidak membuangnya karena masa lalu tidak bersalah. Hanya saja, orang di masa lalu itu tidak bisa lagi berjalan bersamaku hingga ke masa depan. Keesokan paginya, sebelum meninggalkan Jakarta, saya mendapat kabar bahwa Tante Rina masuk rumah sakit karena kelelahan, dan yang menelepon saya bukan Baskara, melainkan Om Hartono. Suaranya bergetar di telepon. Maya, Tante Rina tidak mau dirawat kalau belum bertemu denganmu. Om tahu, Om tidak seharusnya mengganggumu, tapi bisakah kamu datang ke rumah sakit untuk terakhir kalinya? Saya mencengkeram setir. Saya tahu pertemuan itu akan menjadi perpisahan yang paling sulit. Saya memutar balik mobil menuju rumah sakit. Sepanjang jalan, saya terus bertanya pada diri sendiri,
Apakah saya kembali karena Tante Rina, atau karena sebagian dari diri saya masih belum benar-benar lepas dari keluarga itu? Tapi ketika saya melangkah masuk ke kamar rawat, melihat wanita yang pernah merawatku saat demam terbaring lemah di tempat tidur, semua keraguan lenyap. Tante Rina tampak sangat kurus, rambutnya yang biasanya rapi kini sedikit berantakan di sekitar wajahnya yang pucat. Melihat saya, beliau mencoba untuk duduk. "Maya, kamu datang?" Saya bergegas menghampiri dan membantunya. "Tante tiduran saja." Om Hartono bilang tante tidak mau istirahat. Beliau menggenggam erat tanganku. "Tante takut kamu pergi dan tidak akan pernah kembali lagi." Tenggorokanku tercekat. "Aku hanya pindah kerja ke Labuan Bajo. Kalau ada waktu, aku akan tetap pulang mengunjungi tante dan om." Tante Rina menggeleng. "Tidak sama, nak. Dulu tante selalu berpikir, asal kamu dan Baskara menikah, kita akan selamanya menjadi satu keluarga." Tante tidak menyangka, pada akhirnya justru anak tante sendiri yang mendorongmu keluar dari rumah. Saya menunduk, menyeka air mata untuknya. "Tidak ada yang mendorongku pergi, tante. Aku memilih jalanku sendiri." Beliau menatapku lama. "Kamu masih menyalahkan tante." Saya menggeleng pelan. Aku tidak pernah menyalahkan tante. Bahkan saat beliau memanggil kerabat untuk menasihatiku agar kembali, saya mengerti beliau melakukannya karena sayang padaku sekaligus pada putranya. Manusia tidak bisa sepenuhnya adil ketika berada di antara orang yang dilahirkannya dan orang yang disayanginya. "Tapi tante membiarkanmu menderita terlalu lama," Tante Rina terisak. "Tante melihat Baskara bersikap dingin, melihatnya tidak suka setiap kali kamu sukses. Tapi tante terus berpikir, suami istri nanti juga akan saling mengerti." Saya menggenggam tangannya. "Tante tidak bisa menjalani hidup untuk Baskara." Beliau meremas tanganku pelan. "Maya, tante tidak akan memintamu memaafkannya lagi." Kalimat itu membuatku mengangkat kepala. Tante Rina menarik napas dengan susah payah. "Tante hanya memohon padamu, jangan karena masalah ini, kamu kehilangan kepercayaan pada semua orang. Baskara menyakitimu bukan berarti di luar sana tidak ada lagi orang yang pantas menerima perasaanmu." Saya terdiam lama. Aku belum berpikir untuk mencintai orang lain. Tidak perlu terburu-buru. Tante hanya berharap, nanti, entah sendiri atau bersama seseorang, kamu tetap hidup dengan sangat baik. Air mata saya jatuh di atas punggung tangannya. Bertahun-tahun lalu, ketika orang tuaku meninggal, beliaulah yang memberiku perasaan bahwa aku masih dicintai. Saya pernah berpikir jika meninggalkan Baskara, saya juga akan kehilangan Tante Rina dan Om Hartono. Tapi saat itu saya baru mengerti, sebuah hubungan yang berakhir tidak harus menghapus semua perasaan yang pernah ada. Tante Rina membuka laci di samping tempat tidur, mengeluarkan gelang giok yang pernah diberikannya padaku sebelum pernikahan. Saya telah meninggalkannya di apartemen lama saat pindah. Beliau meletakkan gelang itu di telapak tanganku. "Simpanlah." Saya berniat menolak, tetapi beliau menggeleng. "Ini bukan hadiah untuk menantu. Ini hadiah yang tante berikan untuk anak perempuan yang telah tante sayangi selama belasan tahun." Saya tidak bisa menahan diri, saya membungkuk dan memeluknya. Tante Rina menangis di bahuku, seolah kami berdua sedang melepas sebuah keluarga yang pernah ada. Om Hartono berdiri di luar pintu, diam-diam memalingkan wajah untuk menyeka air mata. Setelah Tante Rina tertidur, saya keluar ke koridor. Baskara berdiri di ujung deretan kursi. Dia mengenakan kemeja lama, wajahnya kuyu. Tapi kali ini, dia tidak berlari untuk menahanku. Dia hanya bertanya, "Kamu benar-benar akan pergi ke Labuan Bajo?" Saya mengangguk. "Besok pagi." Dia menatap ke dalam kamar rawat melalui kaca. "Ibuku sangat menyayangimu." "Aku tahu." Dia menunduk. "Dan aku menggunakan rasa sayang itu untuk percaya bahwa kamu tidak akan pernah meninggalkan keluarga kami." Saya tidak berkata apa-apa. Baskara mendekat, tetapi tetap menjaga jarak. "Aku sudah mengajukan cuti dari tim riset untuk sementara waktu. Aku juga mulai bertemu dengan seorang konselor untuk memahami kenapa aku selalu merasa terancam oleh kesuksesanmu." Saya sedikit terkejut, tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Dia menatapku. "Aku mengatakan ini bukan untuk berharap kamu kembali. Aku hanya ingin kamu tahu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar sedang menghadapi bagian terburuk dari diriku sendiri.
Saya menjawab pelan, jika kamu bisa berubah, orang pertama yang akan terselamatkan adalah dirimu sendiri. Mata Baskara memerah. Aku mengerti. Kami berdiri berhadapan di koridor rumah sakit, seperti hari pertama dia pernah menolongku di tengah kegelapan. Bedanya, kali ini tidak ada lagi yang perlu diselamatkan. Baskara mengeluarkan jepit rambut berbentuk bunga krisan dari sakunya. Dia melihatnya di dalam kotak barang yang kutinggalkan. Dia menyodorkannya padaku. Saya tidak menerimanya. Simpan saja. Tapi ini milikmu. Saya melihat jepit rambut kecil yang telah menemaniku sepanjang masa muda. Itu milik gadis 17 tahun yang percaya cinta bisa mengatasi segalanya. Diriku yang sekarang tidak lagi membutuhkannya. Baskara menggenggam jepit itu. Maya, aku minta maaf. Kali ini, permintaan maafnya bukan lagi kunci untuk membuka pintu yang telah tertutup. Itu hanyalah ucapan perpisahan untuk masa lalu. Saya mengangguk pelan. Sudah kudengar. Apa kamu memaafkanku? Tanyanya. Saya memandang ke jendela di ujung koridor. Setelah hujan, langit Jakarta mulai cerah kembali. Aku tidak lagi membencimu. Tapi memaafkan, bukan berarti kembali. Baskara memejamkan mata, suaranya serak. Aku tahu. Sebelum meninggalkan rumah sakit, saya menoleh untuk melihatnya sekali lagi. Baskara masih berdiri di sana, sendirian di tengah koridor yang terang. Saya tidak lagi melihat pemuda yang pernah menyelamatkanku, juga tidak lagi melihat pria yang telah menyakitiku. Saya hanya melihat seseorang yang telah berjalan bersamaku melalui sebagian besar hidupku, tetapi tidak bisa melanjutkannya sampai akhir. Keesokan paginya, saya meninggalkan Jakarta. Mobil melintasi jembatan Semanggi saat kota masih belum sepenuhnya terjaga. Saya menurunkan kaca jendela, membiarkan angin pagi menerpa wajah. Di depan adalah tempat yang asing. Di belakang adalah 12 tahun masa muda. Saya tidak tahu apa yang akan dibawa oleh masa depan, tetapi untuk pertama kalinya, saya tidak lagi takut untuk melangkah sendirian. Setahun setelah meninggalkan Jakarta, saya berdiri di atap sebuah resor yang baru selesai dibangun di Labuan Bajo, memandangi matahari yang perlahan muncul dari ufuk laut. Proyek yang pernah membuat saya cemas selama berbulan-bulan akhirnya diserahkan tepat waktu. Lobi utama didesain dengan batu alam, kayu lokal, dan panel-panel kaca yang menangkap cahaya pagi. Dewi datang membawakan secangkir kopi. Sedang memikirkan apa? Saya tersenyum. Aku sedang berpikir, ternyata memulai kembali tidak seseram yang kubayangkan. Dia menatapku lalu tertawa. Bukan memulai kembali yang tidak seram, tapi karena kamu sudah lebih kuat dari rasa takutmu sendiri. Selama setahun terakhir, saya menghabiskan hampir seluruh waktu saya untuk pekerjaan. Saya menyewa sebuah rumah kecil di dekat pantai, menanam beberapa pot bunga di balkon, dan belajar memasak untuk satu orang. Awalnya, kesunyian itu membuat saya tidak terbiasa. Ada malam-malam saat pulang kerja, saya masih tanpa sadar, ingin bercerita pada seseorang tentang hari itu. Terkadang, saat melihat hidangan ikan bumbu kuning di sebuah restoran, saya harus berhenti sejenak untuk menenangkan diri sebelum bisa berjalan melewatinya. Tapi rasa sakitnya tidak lagi sedahsyat dulu. Kenangan tentang Baskara perlahan menjadi seperti buku tua. Saya tidak perlu merobek setiap halamannya, juga tidak membukanya setiap hari. Saya hanya meletakkannya di salah satu sudut hati, lalu melanjutkan hidup. Tante Rina masih sering menelepon. Kesehatannya sudah lebih stabil. Om Hartono juga rajin berolahraga dan mengikuti jadwal kontrol. Beliau tidak pernah sekalipun memintaku kembali pada Baskara. Suatu sore, Tante Rina menelepon, mengundang saya untuk datang ke perayaan ulang tahunnya yang ke-60. Saya ragu, tetapi akhirnya setuju. Saat mobil memasuki Jakarta, jalan-jalan yang familiar membuat hati saya sedikit bergejolak. Kota ini tidak banyak berubah, hanya saja, saya bukan lagi wanita yang meninggalkan tempat ini dengan air mata. Pesta diadakan secara sederhana di rumah. Begitu melihat saya, Tante Rina langsung memeluk erat, berulang kali mengatakan saya semakin kurus. Om Hartono masih pendiam seperti biasa, tetapi diam-diam meletakkan piring berisi lauk terbaik di hadapan saya. Baskara datang paling akhir. Dia lebih kurus, rambutnya dipotong pendek, dan sorot matanya tidak lagi menunjukkan keangkuhan yang dulu.
Kami berdiri saling menatap di tengah ruang tamu. Dia berujar pelan, lama tidak bertemu. Saya mengangguk. Lama tidak bertemu, tidak ada air mata, tidak ada tuduhan, juga tidak ada lagi perasaan ingin lari. Saat makan, Baskara bercerita bahwa dia telah kembali ke kampus tetapi tidak lagi bergabung dengan tim riset yang lama. Dia menghabiskan waktu menyelesaikan tesis tentang rumah aman bencana untuk daerah-daerah yang rawan bencana alam. Dia juga mulai membantu mahasiswa kurang mampu mencari pekerjaan paruh waktu, seperti yang pernah kami lakukan dulu saat berjuang hidup. Tante Rina menatap putranya, lalu menatap saya, tetapi tidak berkata apa-apa. Setelah makan, saya pergi ke balkon untuk mencari udara segar. Baskara datang, berdiri dengan jarak yang cukup. Aku dengar proyekmu dinominasikan untuk penghargaan desain tingkat regional. Saya sedikit terkejut. Kamu tahu? Aku lihat di berita. Saya tersenyum. Terima kasih. Dia terdiam beberapa detik, lalu berkata, selamat, ya. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Itu adalah kalimat yang pernah saya tunggu selama bertahun-tahun. Tapi ketika akhirnya mendengarnya, hati saya hanya merasa tenang. Baskara bertanya pelan, kalau dulu aku bisa mengucapkan kalimat ini lebih awal, apa semuanya akan berbeda? Saya menatap lampu-lampu di seberang. Mungkin, tapi kita tidak bisa hidup dengan kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah terjadi. Dia mengangguk, aku mengerti. Beberapa saat kemudian, Baskara mengeluarkan jepit rambut berbentuk bunga krisan dari sakunya. Aku masih menyimpannya. Saya melihat hadiah dari usia 17 tahun itu, lalu menggeleng. Simpan saja. Itu juga bagian dari masa mudamu. Baskara menggenggam jepit itu. Maya, aku tidak akan memintamu kembali lagi. Aku hanya ingin berterima kasih karena kamu pernah mencintaiku. Saya menoleh padanya. Aku juga berterima kasih padamu. Kamu pernah muncul saat aku paling kesepian, memberiku rasa bagaimana dicintai oleh sebuah keluarga. Hal-hal baik itu nyata. Luka-luka setelahnya juga nyata. Kita tidak perlu mengingkari salah satunya. Mata Baskara memerah, tetapi dia tetap tersenyum. Kamu sudah memaafkanku? Saya menjawab pelan, aku sudah memaafkanmu, dan juga diriku sendiri. Aku memaafkanmu karena tidak menjadi teman seperjalanan yang kuharapkan. Dan aku memaafkan diriku sendiri karena butuh waktu terlalu lama untuk berani meninggalkan hubungan yang tidak lagi membahagiakan. Keesokan paginya, saya meninggalkan Jakarta. Sebelum naik mobil, Tante Rina memeluk saya dan berkata bahwa rumah ini akan selalu memiliki pintu yang terbuka untuk saya. Kali ini, saya tidak lagi menganggap kalimat itu sebagai tali yang mengikat. Saya hanya menerimanya sebagai sebuah kasih sayang yang indah. Mobil melintasi jembatan yang sama, sinar matahari memantul di permukaan air yang berkilauan. Di usia 16 tahun, saya pernah percaya Baskara adalah cahaya yang menyelamatkanku dari kegelapan. Di usia 30 tahun, saya baru mengerti, orang yang bisa membawaku keluar dari semua kegelapan pada akhirnya hanyalah diriku sendiri. Dari cerita ini, saya menyadari bahwa cinta yang telah terjalin lama bukanlah alasan bagi seseorang untuk meremehkan pasangannya. Rasa terima kasih bukan berarti harus dibayar seumur hidup dengan penderitaan. Perselingkuhan emosional tetap bisa menghancurkan kepercayaan, meskipun pelakunya selalu berkata belum melewati batas. Seseorang yang tulus mencintai kita tidak akan takut kita tumbuh dewasa, sukses, atau mandiri. Mereka akan bangga dan ikut melangkah maju, bukan mencoba menarik kita mundur untuk melindungi harga diri mereka. Melepaskan juga bukan berarti harus mengingkari seluruh masa lalu. Ada orang-orang yang pernah begitu baik pada kita, tetapi kemudian tidak lagi cocok untuk berjalan bersama. Kedewasaan adalah saat kita bisa menghargai hal-hal indah yang telah lewat, menerima luka yang telah terjadi, dan cukup berani untuk memilih masa depan yang lebih pantas.